Hai Muhammad, aku adalah Jibril. Aku adalah penyampaikan firman dari Allahmu yaitu Tuhanmu, dari Tuhanmu yaitu Allahmu. Itu bisa ada teman-teman. Itu pertama kali ya. Di situ Jibril mengatakan, Rasulullah pertama itu tidak percaya. Dia tidak percaya. Dia menggigil kedinginan, ketakutan. Dia pulang ke rumahnya diselimuti oleh istrinya Khadijah. Nah, lalu Khadijah ini percaya karena apa? Karena Khadijah ini salah satu keturunan ya seperti kayak peramal atau apa gitu ya, di mana dia mengetahui bakalan ada nabi terakhir yaitu Muhammad, suaminya sendiri. Nah, Khadijah tahu dan kalau tidak salah paman daripada Khadijah juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi nantinya. Hanya saja dia belum tahu. Nah, itu ada tertulis di dalam Al-Quran kami. Udah jelas ya, Ubi Kupas? Oke. Nah, terus aku pikir yang di bawah umur baru bisa dapat ayat-ayat. Di bawah umur? Di bawah umur gimana maksud kau? Kamu ini Iya, jadi Yesus itu masih bayi sudah memberitakan Injil, sudah memberitakan wahyu. Dia sudah umur 30 tahun baru dia memberitakan, Bos. Nah, terus dari umur 12 sampai umur 30 tahun itu kemana dia? Nah, itulah. Dia sekolah. Nah, itulah. Dia masih main kelereng. Iya, karena firman ya. Dengar Ubi Kupas, katanya Yesus itu firman. Oh, saya turunin dulu ya yang salah satu ya. Ismail, bentar ada gurunda. Katanya dia firman, masih sekolah lagi. Ubi Kupas, jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma ini si Ubi Kupas sepertinya tidak percaya dengan perkataan saya. Bisa Bang Juma jelasin? Ada singkong yang bisa digoreng. Oh, ini Ubi Kupas ini. Oh iya, yang lain bikin kopi ya. Aku campur bodrek, Bang. Ini ada ate juga Kristen. Iya. Saya mulai bernarasi dulu ya, sempat saya dengarkan di bawah, boleh ya? Silakan Bang, silakan. Selamat siang. Ya, siang saudara saya siang. Baik. Kenapa kami harus percaya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi dan rasul yang kemudian diutus kepada seluruh umat manusia, termasuk orang-orang yang beriman kepada ketuhanan manusia Yesus. Al-Quran menjelaskan kepada kami di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah jelas sekali diterangkan di ayat 12-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahazallahu mitsaka bani Israil wa ba'athna minhum musna asyarah naqiban. Jelas tuh. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Satu. Lalu kemudian Allah mengatakan fabima naqadihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah. Dan tetapi mereka melanggar janjinya dan kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Lalu kemudian Allah mengatakan wa minal ladzina qalu inna nasara akhazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bi. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka tetapi sengaja mereka melupakan sebagian pesan yang diperingatkan kepada mereka. Lalu kemudian terakhir Allah mengatakan ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir qad ja'ahum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, ini terakhir nih. Wahai ahli kitab, sungguh telah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu menjelaskan kepadamu banyak dari yang kau sembunyikan dari kitab Torah, Zabur dan Injil, dan banyak pula yang dibiarkan oleh beliau. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Sekarang mari kita masuk kepada poinnya. Kenapa kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dipercaya sebagai nabi dan penutup para nabi? Karena Allah melalui Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kami umat Islam, diterangkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa orang-orang yang mengimani kemudian pemahaman bahwa utusan Tuhan
yaitu Nabi Isa alaihissalam, itu diselamatkan, utusan yang datang kepada Bani Israel. Isqalallahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Wahai Isa, aku mengambilmu, aku menyelamatkanmu, aku mengangkatmu kepadaku, serta mensucikanmu dari orang-orang kafir. Lalu kemudian menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Jadi menurut Al-Quran, Nabi Isa, oknum yang datang kepada Bani Israel, tidak disalibkan, tidak dibunuh. Nah, poinnya adalah di dalam Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, tidak boleh kau salib, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kenapa kami beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Karena beliau mengajarkan bahwa Isa, Yesus adalah orang benar, tidak boleh dibunuh. Oleh karena itulah Allah mengangkatnya ke langit. Demikian sementara, silakan Anda bantah pakai ulekan. Lanjut. Ya, kalau dia diangkat ke langit itu nama argumen yang tadi itu mengatakan bahwa dia masih hidup kan? Ya. Ya, berarti dia masih hidup, terangkat ke surga, bukan dia Yes. orang mati. Dia sudah pernah disiksa dan dia bangkit di antara orang mati dan dia terangkat ke surga. Itulah titik terang. Yes. Terus? Ya, itu saja. Iya, memang seperti itu. Di Mazmur 91 juga diterangkan bahwa Yesus itu terangkat ke langit, dipanjangkan umurnya, dikenyangkan oleh Tuhan, dan akan turun kembali menjadi hakim, memisahkan antara yang menuhankan dirinya dan yang mengimani dirinya hanya sebatas utusan Tuhan. Nah, permasalahannya sekarang adalah Ya, Keluaran Bang, saya minta terima 23. kasih. Keluaran 23 nomor 7, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Apakah Yesus itu orang bersalah? Iya, iya. Bang, apakah Yesus itu orang bersalah? Iya, di mata orang percaya dia itu tidak bersalah, tapi kalau di mata orang yang fitnah, pembenci itu dia adalah orang bersalah. Oke. Apakah Anda memahami bahwa Tuhan di dalam Keluaran 23 nomor 7 melarang membunuh Yesus? Apakah Anda sadar? Di mana ayatnya, Bang? Dilarang membunuh Yesus. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Tadi saudara mengatakan Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Bolehkah dibunuh orang yang tidak bersalah? Iya, itu kalau orang yang tidak bersalah itu menurut orang yang percaya. Tapi kalau orang yang tidak percaya, itu baginya itu Yesus adalah orang yang ini membuat dirinya menjadi Tuhan. Makanya mereka orang-orang Farisi, orang-orang Saduki berusaha untuk membunuh dia. Ya, menurut saudara nih, menurut saudara Ubi Goreng, Obi Kupas, Ubi Kupas yang ngomong ya, Ubi Kupas. Ya, menurut saudaraku Ubi Kupas, Yesus ini orang bersalah atau orang kudus? Kalau kami orang Kristen itu, Yesus bukan itu, kami Bang, bukan kami, saudara Ubi aja. Iya. Menurut saya, iya seluruhnya. Ini saya atas nama orang Kristen yang berbicara di sini. Jangan, karena tidak semua orang Kristen itu satu paket di dalam iman. Saya tanya saudara saya aja, seorang diri, ya, apakah saudara saya yang ganteng ini, yang sangat baik menurut anak-anaknya, Yesus itu orang bersalah, penjahat, atau orang kudus? Yesus orang kudus. Dia adalah. Nah, saya ulang, saudara telah mengakui Yesus orang kudus, artinya orang suci, artinya orang yang tidak bersalah. Bolehkah membunuh orang yang tidak bersalah menurut Keluaran 23 nomor 7? Bolehkah? Ya, sabar dulu. Pertanyaan ini, maksudnya ini saya cuma ikut pertanyaan saya, cuma jawab. Nah, tuh. Jadi bolehkah Yesus menurut Keluaran 23 nomor 7 ini dibunuh? Bolehkah? Jawab. Kalau setiap orang, setiap manusia dimanapun berada, masa orang bersalah dibunuh itu? Berarti Yesus
Berarti Yesus tidak dibunuh. Tidak boleh. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Iya, tidak boleh dibunuh. Bagi Kalau buat yang orang- membunuhnya, apa hukumannya bagi yang membunuh Yesus? Nah, makanya dalam ayat Alkitab bilang begini, lebih baik baginya tidak hidup lagi dari Ya, bagus. Berarti Yesus itu tidak boleh dibunuh. iya. Kalau tapi Yesus, lalu bagaimana dengan persembahan kepada Theos? Kalau Yesus tidak boleh dibunuh? maksudnya, Kan Yesus itu di dalam konsep iman Kristen, cara untuk menebus dosa adalah membunuh Yesus, membunuh orang yang tidak bersalah. Sedangkan larangannya jelas jangan kau bunuh Yesus. Yang mana yang benar? begini, Abang. Memang pertanyaan Abang itu, Bapak Ustadz, saya mengerti. Nah, Saya bukan Ustadz, Bang. Saya Bang Zuma. Saya hanya penginjil jalanan. Iya, lanjut. saya mengerti itu. Saya mengerti. Jadi jadi seorang penginjil lah. Ya, ini saya sedang menginjili saudara. Oh iya. Memang Abang bertanya lagi dulu, supaya saya menjawab. Jadi gini, saya nggak perlu bertanya. Kita hanya dudukkan perkara akal aja dulu. Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan kenapa kami harus mengimani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi Muhammad SAW mensucikan, membersihkan nama Yesus, membersihkan nama Nabi Isa alaihi salam yang difitnah, dihujat dan seterusnya. Maka Al-Quran kemudian datang menjelaskan bahwa Nabi Isa yang adalah Yesus atau Yesus yang adalah Nabi Isa diterangkan di dalam Al-Quran, Isqala Allahu ya Isa inni mutawaffika. Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, wa rafi'uka ilayya, kepadaku, wa mutahhiruka, lalu saya mensucikan. Dari mana? Minal ladina kafaru, dari orang-orang Kristen. Ini Al-Quran yang menerangkan 1400 tahun silam. Dari mana Rasulullah tahu? Kalau bukan dari malaikat Jibril yang diutus oleh Allah. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Al-Quran diinformasikan oleh Roh Kudus dari Tuhan dengan kebenaran kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Beliau yang datang kepada baginda, wahai Nabi Muhammad, ajarkan kepada manusia, sesungguhnya Nabi yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah itu tidak dibunuh, tetapi diangkat oleh Allah untuk diselamatkan demi untuk supaya tidak melanggar Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Ketika datang Gubernur Pilatus, Yesus tidak bersalah. Datang ke Herodes, Yesus juga tidak bersalah. Bahkan Yesus bertanya sendiri, apakah kesalahanku? Setiap hari kita ketemu, kenapa sekarang kau ingin membunuh aku? Ya, terima kasih. Itulah sebabnya kami beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau datang membersihkan nama beliau, Yesus. Nah sekarang, kalau Anda memahami ini, larangan Tuhan, Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh Yesus, jangan kau membunuh orang yang suci, jangan kau membunuh orang yang kudus. Sedangkan Yesus mengatakan, tidak setitik pun dari hukum Taurat itu boleh batal sebelum langit dan bumi lenyap. Berarti Keluaran 23 nomor 7 ini berlaku. Dan Yesus tidak boleh dibunuh. Kalau Yesus tidak boleh dibunuh, tetapi tetap aja ada yang dibunuh, berarti yang dibunuh itu bukan orang benar, tetapi orang yang diserupakan. Dia adalah orang fasik. Amsal 21 nomor 8, orang fasik sebagai pengganti orang yang benar. Berarti yang dibunuh adalah orang yang tidak benar, orang yang tidak baik, orang yang tidak kudus. Berarti memang ada penyaliban, ada pembunuhan, tapi orang yang diserupakan. Bukan Nabi Isa, bukan Yesus. Ya. Begini ya Bang. Ya, silakan. Keluaran berapa? Keluaran 23. Ya, Keluaran 23 nomor 7, peti ubi kita goreng bersama, ngopi bersama. Silakan.
Nomor 7 itu konteksnya itu bukan itu konteksnya. Iya, harus lari ke sana, Bang. Harus Anda mencari jalan celah untuk lari dari keadaan. Silakan. Dari segi agama maupun dari pemerintah itu kita tidak boleh Noise Bunda Nora. nah itu bukan dalam Alkitab saja. Nah, Pak, tahan dulu Pak. Bu Nora, di mute dulu, di mute. Nah, lanjut Pak. ini saya baca ya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari dengar ya. Dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Itu bukan untuk menuju ke Yesus. Itu konteksnya itu bukan menuju ke Yesus, Pak. Memang kalimatnya itu. Itu seperti kayak kita mengadili seseorang baru dia tidak bersalah, buat apa kita bunuh? Itu dari pemerintah punya, dari setiap agama, pemerintah semua melarang hal itu. Jadi konteksnya itu tidak menuju ke situ, Bang. Oke. Ya. Anda tahu kalau kita berbicara konteks Keluaran 23 ini, di situ sangat jelas, Bang. Jangan kau menerima suap. Suap jangan kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Saya tanya kepada saudara, apakah penangkapan Yesus ini itu diawali oleh penyuapan? Siapa yang disuap? Makanya kita harus kembali kepada perkataan Yesus bahwa orang yang menjual aku itu Iya. Anda sedang menjelaskan perkaranya. Silakan. Orang yang menjual aku itu di tengah-tengah kita. Iya. Siapa yang menerima suap, Abang? Ini Yudas Iskariot. Yudas. Siapa yang seharusnya disalibkan? Ya, Yesus. Loh. Kenapa Yesus? Yesus orang benar. Dengarkan. Yesus orang benar. Yesus tidak menerima suap. Sedangkan Keluaran 23 nomor 8, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan mutarbalikkan perkara orang yang benar. Konteksnya itu tidak seperti itu. Kenapa bisa begitu? Ini ayat Keluaran 23 ayat 7 ini konteksnya itu tidak berhubungan dengan yang Yudas jual Yesus. Loh, nggak bisa, Bang, nggak boleh. Kita nggak boleh lari keluar dari konteks hanya karena untuk membenarkan ini saudara, penyuapan menurut saudara itu betul atau tidak? Kalau penyuapan itu tidak betul. Sekarang siapa yang menerima 30 perak untuk kemudian berujung kepada penangkapan Yesus? Siapa? Itu adalah Yudas. Apakah prosesi dari penangkapan, penyuapan, pembunuhan terhadap Yesus itu bisa dibenarkan? Ya, itu. Tunggu. Bisa dibenarkan, Bang? Makanya saya bilang begini, Bang. Kalau kita cuman mau ambil konteksnya itu, cuman mau bilang karena ayat ini begini baru sesuaikan, dan kita ambil tuh dari awal mulanya dari perjanjian baru itu pada awal ahli orang-orang Farisi dan ahli Taurat, karena mereka cari jalan tidak dapat untuk mau menjatuhkan Yesus, jadi lewat ini mereka lewat muridnya. Jadi muridnya ini bersepakat untuk menjual Yesus dengan berarti Abang, ketika kemudian Ulangan diperintahkan di dalam bab 16 nomor 19, janganlah kamu menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang bijaksana. Keluaran 23 nomor 8, jangan kau menerima suap, jangan kau menerima suap, jangan kau menerima suap. Di dalam kitab saudara
Matius Iya. 26, Yudas di sana berkhianat dengan menerima suap 30 keping uang perak. Iya. Kan gitu. Nah, sekarang apakah kronologis kejadian ini menabrakkan Keluaran 23 nomor 7 boleh membunuh Yesus? Karena begini, kalau itu tuh makanya saya bilang konteksnya itu kalau misalnya orang kita manusia, contohnya kita jual sesuatu barang milik kita sendiri, jual kepada orang lain, berarti sudah jadi miliknya orang. Begitu juga dengan Yesus. Yudas menjual dia untuk ahli-ahli Taurat dan orang Farisi untuk mau melakukan apa yang mereka mau. Yang mereka rencanakan itu yang diterima Yudas sebagai uang 30 keping perak. Jadi kalau konteksnya ini itu tidak masuk akal itu, Bang. Tidak kena. Konteks yang Keluaran 23 ini. Jadi kecuali Tuhan Yesus yang mau mencelakakan dirinya sendiri, dia terima uang ini 30 keping perak, ya itu salahnya. Tapi ini kerja setan. Merasuki Yudas untuk menjual Tuhan Yesus. Maka tadi kan abang sudah bilang bahwa yang suap itu membutakan mata, menggelapkan mata. Itu namanya kerja setan, Bang. Bukan tidak ini konteksnya ini bukan untuk itu. Gitu, Bang. Terima kasih. Berarti penyaliban Yesus itu adalah pekerjaan setan, betul? Iya, kalau Nah, berarti yang mengimani salib adalah pengikut. Setan. ya astaga. Saya nggak ngomong loh ya, saya nggak ngomong. Sekarang seulang lagi, yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Setan. setan. Berarti yang mengimani salib itu adalah pengikut. Yang itu konteksnya tidak begitu, Bang. Loh, astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Dengarkan tidak- saya, Bang. Ini nanti ubinya jadi ubi hangus nanti, bukan lagi ubi kupas. Dengarkan saya. Kenapa kami beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka mensucikan Nabi Isa, Yesus dari hujatan pitnahan pengikut setan. Kita berdata, Al-Quran berdata, kitab Anda juga berdata, Bang Suma ngomong pakai data. Itu. Iya. Itu saya bilang. Nah, sekarang Keluaran 23 nomor 7 ini adalah perintah Tuhan atau perintah setan, Bang? Itu Ulang, bukan saudaraku saya ulang. Keluaran 23 nomor 7 ini perintah Tuhan atau perintah setan? Jawab. itu bukan perintah, Bang. Loh, jangan kau membunuh, itu bukan perintah. Itu konteksnya begitu. Itu Enggak, saya tanya, jangan kau membunuh itu bukan perintah. Tapi susah dulu. Sebentar saya bantu Bang Suma. Ya, silakan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu enggak. besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal. Bagus. Jadi artinya pengorbanan Yesus di kayu salib itu emang karya Allah. Di mana itu tertulis? Tuhan Di mana yang tertulis? Ini jelas Pak Yohanes 3 Bukan, ayat 16. dengarkan. Karena begitu Keluaran 23 nomor 7 itu karya Allah atau karya setan? Keluaran itu berbunyi apa? Coba. Aduh. Dijelaskan, Pak. Anda membantu tetapi makin ribet. Tidak, Haruslah Allah kau jauhkan yang mengorbankan dirimu anaknya. dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ya jelas, tidak boleh. Oke, bolehkah Yesus dibunuh? Tidak boleh. Tidak Kenapa boleh. Berarti karya Tuhan adalah Yesus tidak boleh dibunuh, betul? Maksudnya di sini. Nah, kok Itu maksudnya yang- di sini? bukan Anda yang sedang dibilang membela Yesus setan. itu.
Anda Salah. sedang membela setan. Sekarang saya ulang lagi. Yang melarang membunuh Yesus itu karya Tuhan atau karya setan? Jawab. Konteksnya tidak begitu. Mau Begini, Pak. mau Tuhan berbicara memang sudah original teks dengan mengorbankan saya? anaknya. Boleh. Ya, supaya jadi penebus di kayu salib untuk umatnya yang Bung. dengan yang penuh Bung, dosa gitu, Pak. itu karya setan atau karya Tuhan? Tuhan memang sudah merancang. Di Tuhan mana? sudah Di mana merancang. Tuhan merancang? Di mana Tuhan merancang membunuh anak manusia? Di mana? Kok mau begini, itu jelas di Yohanes 3 karena begitu besar kasih Allah Yohanes kepada 3, manusia. Yohanes Karena manusia banyak 3, berdosa gitu Yohanes kan. Jadi Yesus 3, dengarkan mati dikorbankan abangku. di kayu salib. Dengarkan, Gitu, Bang saudaraku, Suma. dengarkan. Dengarkan, Ya. saudaraku. Begitu besar kasih Tuhan sehingga dia menganugerahkan Yesus supaya kita percaya kepada Yesus. Bukan percaya kepada karya setan. Di mana Yesus mengajarkan untuk kemudian menebus dosa menggunakan darahnya? Di mana itu? Oh tidak, memang tidak ada. Nah, Siapa berarti bilang- bukan karya Yesus. Makanya saya tanya, penyaliban pembunuhan Yesus ini sebagai persembahan kepada Theos, ini karya siapa? persembahan kepada Theos. Jadi yang persembahkan siapa kalau menurut Bang Suma? Efesus 5 nomor 2 yang mempersembahkan itu adalah tentara-tentara Romawi. Dengar saya baca ya. Iya. Saya baca Silakan, ayatnya. silakan. Nah, Iya, berarti bukan orang Yahudi, bukan orang saya baca, coba abang juga Nasrani. buka dalam Matius 26 ayat 20. Nah, kita ambil saja 20 ya. Setelah hari malam Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Itu rencana Tuhan yang dia sudah tahu bahwa akan ada orang yang menjual. Itu rencana Tuhan atau rencana iblis, Bang? Rencana Tuhan. Berarti Tuhan berkongko dengan iblis untuk melakukan persembahan kepada Theos gitu. Ya, seperti itu. Karena iblis Berarti Tuhan ikut terlibat di dalam pembunuhan Yesus. Tuhan mengizinkan iblis menguasai ini Yesus. Itu seperti itu. Berarti Ya, sabar baca dulu, Bang. berarti Sabar baca dulu, Bang. berarti Sabar ini baca karya Tuhan atau karya iblis? Nah, begini. Gimana itu lagi? makanya kalau kita ambil kalau kita cuma comot ayat sepele, Bang. Lah, abang juga cuman comot kok, Bang. Iya, makanya saya kalau butuh apa harus ini diam dulu, butuh jelaskan. Saya butuh penjelasan. Nah, saya jelaskan nanti abang dengar. Begini. Oke. Kenapa jadi Tuhan Yesus turun ke bumi ini untuk mau bersedia untuk mati untuk umat manusia? Karena sudah lewat nabi-nabi yang datang, tapi termasuk Nabi Abraham, Gimana? Musa, tapi tidak ada manusia tetap berbuat dosa. Nah, sekarang setelah Yesus, apakah Kristen tidak lagi berbuat dosa? Nah, ini dia. Nah, Makanya ini dia. Dosa yang dihapuskan dengan darah domba itu tidak akan sempurna untuk menghapus dosa manusia. Hanya cuma darah Yesus saja yang bisa menghapuskan. Nah, ini ajaran yang muncul dari Kristen, Bang. Abang, dengarkan saya sedikit lagi. Ya. Kalau Anda mengatakan Yesus sebagai penebus dosa, Anda hanya akan mendapatkan padang rumput. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui pintu aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kalau Nabi Muhammad SAW bukan padang rumput. Yang ditemukan oleh Rasulullah, mengikut Rasulullah, "Qul in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Apa endingnya? Mengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW itu mewarisi surga Firdaus. Itu jelas itu. Nah, sementara kalau Anda mengikuti Yesus hanya mendapatkan padang rumput. Emang Anda domba? Emang Anda serigala? Apa makan Domba rumput itu apa? Dengar, domba itu Anda mau ke sana cuma makan rumput, ngapain? Domba itu bukan diartikan kita domba itu bukan diartikan berarti domba betul. Kita anak domba beda dengan kambing. Tapi ini dikatakan endingnya Anda akan menemukan padang rumput. Maksudnya Iya, karpet padang rumput atau hijau rumput diartikan sintetis. itu.
pada analogi rumput yang aja, Pak. Oh, analogi. Baik, kalau begitu kita tinggalkan analogi. Kembali kepada pemahaman Keluaran 23 nomor 7. Apakah Yesus boleh dibunuh? Masa Bang lompat lagi di sini Enggak, dulu. kembali Jangan Bang, kembali. lompat. Kita kembali Bang, kita kembali. Kita kembali pada tema kita. Pada tema kita. Apakah Yesus itu bisa dibunuh? Anda mengatakan tidak boleh. Terus yang membunuh Yesus itu karya Tuhan atau karya iblis? Saya udah bilang, itu nanti kembali di ini. Iya, ini kembali ke yang tadi di Matius 26 itu, apakah pembunuhan Yesus ini karya Tuhan atau karya iblis? Tuhan mengizinkan itu karya iblis. Tuhan mengizinkan untuk iblis itu menguasai Yesus. Berarti itu karya Tuhan yang kerjasama dengan iblis, betul? Tuhan mengizinkan Yesus. Jangan begitu, jangan begitu. Ini yang saya tanya, apakah pembunuhan Yesus itu karya iblis atau karya Tuhan? Karya iblis. Oke, karya iblis. Berarti yang mengimani, karya iblis adalah Dengar sama. Salib itu bukan, tapi salib itu bukan karya iblis itu. tadi saudara mengakui. Sekarang saya tanya, pembunuhan Yesus di atas tiang salib itu karya iblis atau karya Tuhan? Karya iblis itu karya iblis itu rencana untuk membunuh Yesus atau menyalibkan Yesus. Tapi kalau rencana Tuhan itu Yesus dibunuh, tapi dia akan bangkit di antara orang mati dan menebus manusia. Abang, saya tanya, saya mau Bang dengar, kalau salib itu bukan karya iblis, itu turut setiap orang Yahudi, orang mati itu harus disalib. Nah, itu lambang, bukan beriman salib. Itu cuma lambang. Oke. Kematian Yesus di kayu salib itu karya Allah. Tuhan. Oke. Ya, di mana Tuhan? Tunggu. Di mana? Oke. Ini Anda mengatakan kematian Yesus di atas tiang salib itu adalah karya Tuhan. Tolong tunjukkan Tuhan mengambil bagian di mana di situ? Jadi yang merasuki Yudas, dengar, yang merasuki Yudas iblis, yang menyalib Yudas itu Yang merasuki Yudas iblis, yang menyalib Yesus itu adalah tentara Romawi. Tuhannya di mana di situ, Bang? Yang mana yang Anda anggap? Tuhan membangkitkan di antara orang mati. Tuhan membangkitkan. Itu menyelamatkan karena sudah bukan, belum sampai ke sana kita. Yang menyalibkan ini Anda katakan sebagai karya Tuhan. Di mana Tuhan mengambil bagian di situ? Coba. Jadi gini Bang Tuma, manusia itu kan sudah berdosa. Ya kan, manusia itu melawan kehendak Tuhan. Manusia itu jauh dari dari ciptaannya, ya kan. Tuhan mau itu ciptaannya itu kembali kepadanya. Ya kan, dulu kalau pengorbanan itu zaman Nabi Musa, ya, itu orang harus mengorbankan binatang sebagai korban bakaran, ya, untuk minta pengampunan kepada Tuhan, ya kan. Nah, itu persyaratannya, itu nggak bisa langsung pada Tuhan, harus ada korban yang dibakar gitu ya, dalam bentuk binatang, ya kan. Nah, di hukum Taurat juga diatur di situ, di hukum Taurat, ya kan. Tapi manusia juga kan makin jauh makin banyak berdosa. Makanya Tuhan mau supaya itu umatnya kembali dekat dengan Dia dengan melalui kematian Yesus. Nah, Tuhan merendahkan dirinya, ya, menjelma menjadi manusia. Terlalu jauh, ya, terlalu jauh kemana? Dengarkan saya. Seperti itu. Dengarkan saya. Iblis merasuki Yudas. Akibatnya tentara Romawi menyalibkan Yesus. Salib ini, ya, terjadi oleh karena iblis merasuki Yudas dan dieksekusi oleh tentara Romawi. Dengarkan saya dulu, Bang. Dengarkan saya dulu, please. Lalu di mana karya Tuhannya? Di situ. Jadi gini, Yudas itu memang Yesus sudah tahu Yudas ini muridnya yang berkhianat. Nah, Yesus terus mengatakan yang saya tanya, Abang, karya Tuhannya di sini kalau Anda mengatakan salib itu karya Tuhan, itu di mana? Karya Tuhannya itu di mana? Dengar, Bang. Kalau Abang matanya karya Tuhan, dari tadi saya mendengarkan tapi tidak ada jawaban. Yang saya tanya, pada sisi mana penyaliban itu adalah karya Tuhan?
Yang mana? Karya Tuhan itu kayak Saya kami yang saya kami yang boleh sudah nambahin dinyatakan sedikit oleh nggak? darah Bentar Yesus ya. itu masih Saya karya jangan Tuhan. ditambahkan dulu, jawab aja Bentar dulu. dulu, Di saudaraku, sisi bentar, mana, bentar. saudara? Di sisi mana Anda menuduh bahwa penyaliban itu adalah karya Tuhan? Di sisi mana karya Tuhan pada kejadian itu? Tolong tunjukkan ke saya. Silakan. Abang Ini bentar ya, Bang Juma, saya pengen tahu pemahaman Bang Juma tentang salib itu apa sih? Saya pengen tahu gitu. Salib itu Menurut- adalah hukum kepada apa, penjahat apa, besar. Baca Ulangan 21 nomor 23, Keluaran 27 nomor 26. Iya, maksudnya pemahaman Bang Juma itu apa? Selain itu apa Orang maksudnya? jahat, Salib itu apa? orang jahat, perampok, pembunuh, penganiaya, pencabul dan seterusnya dihukum seperti penjahat salib. Dalilnya Keluaran jadi gini. Ulangan 21 nomor 23. Itu dalilnya tentang penyaliban. Dihukum salib oleh karena dia penjahat. Sekarang saya tanya, Yesus itu penjahat? Saya kasih pemahaman begini ya. Gini biar jelas dulu. Ini tolong Makna dijawab salib, dong. bentar, Anda Bang. bertanya, Bentar, saya jawab. Giliran saya bertanya, Bang. Salib Anda itu lari. Gini. Bung, Jadi saya ulang. gini, Saya ulang jelasin dulu. pertanyaan saya. jelasin dulu. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah Yesus itu penjahat? Enggak, biar paham dulu salib Loh, itu kenapa gitu. Jadi biar Bung. Anda kan langsung menarasikan, membuat narasi bahwa salib itu apa karya iblis kan begitu kan narasi Anda kan. Anda langsung Dengar, membuat saya sebuah tanya statement seperti dulu. itu. Jadi Anda yang mengatakan salib itu adalah karya Tuhan. Saya minta buktikan di mana sisi karya Tuhan pada penyaliban. bagaimana kita jelaskan abang tidak mau paham apa yang kita jelaskan. Begini Bang. Bagaimana Anda pahamkan sementara saya tanyanya tentang bumi, Anda menjawabnya tentang Pluto. Yang saya tanya, di mana pada prosesi penyaliban itu disebut sebagai karya Tuhan? Yang merasuki Yudas iblis, yang menerima suap Yudas menerima suap itu dilarang di dalam Ulangan 16 nomor 19, Keluaran 23 nomor 8. Itu dilarang menerima suap. Kemudian yang membunuh dan mengeksekusi Yesus di atas tiang salib adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak bersunat. Di mana di dalam Galatia 2 nomor 18, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Yang menyunat Yesus, yang menyalib Yesus orang-orang kafir. Lalu yang Tuhannya di sini yang menyalib Yesus itu yang mananya? Tunjukkan ke saya. Abang ini ya ini saya jelasin dikit ya. Gini biar sedikit pencerahan dikit ya. Jadi pada masa awal kerajaan Romawi ya, salib itu memang dianggap sebagai simbol kutukan pada awal masa kerajaan Romawi. Kenapa begitu? Karena pada masa itu salib itu digunakan memang untuk menghukum orang yang telah melakukan kesalahan, betul. Nah, lalu Juma berkata di mana makna peran salib itu dalam dalam kasih Allah itu sendiri. Nah, Alkitab Perjanjian Baru ya mencatat ya bahwa darah Yesus itu menurut 1 Yohanes 1 ayat 7, darah Yesus itu adalah alat pembasuhan dosa manusia. Jadi itulah karya Tuhan itu. Jadi darah Yesus itu adalah alat pembenaran bagi manusia berdosa di hadapan Allah. Di mana dalilnya? Di Roma 5 ayat 9. Ya. Jadi mengapa dikatakan salib sebagai tanda kemenangan? Mengapa? Karena karya keselamatan dari Tuhan Yesus untuk umat manusia Ini agar yang dibebaskan dari Anda, dosa. Bung, yang Anda Tuhan jelaskan Yesus, ini bentar dulu. ajaran Kristen. Itu memang nggak mau. La Anda haula tuh mau wala dijelasin, tapi quwata Anda nggak illa. mau dengar. Anda tidak menjelaskan, Anda mengaburkan firman Tuhannya. Dengarkan. Keluaran 23, Bung. Anda tuh hanya mau Saya dengar, bukan Anda tuh hanya siswa mau sekolah orang dengar. minggu yang bisa Anda tipu, Anda itu oke? maunya hanya Anda Dengarkan. tuh dengar orang. Keluaran Anda nggak mau mendengar penjelasan 23 nomor Ya. 7 Jadi perintahnya percuma gitu. Al-Haraq. Jadi Jangan Anda tuh kau maunya bunuh. hanya didengar. La haula wala quwata illa billah. Anda Bung. Keluaran dengerin ya, 23 nomor dengerin. 7 Al-Haraq. Dari tadi Jangan Anda kau tuh bunuh. terus berceloteh, Anda terus berbicara. Anda nggak memberi Anda kesempatan orang untuk mengajarkan menjelaskan. ajaran Paulus Jadi, gak laku. Dari sini sudah La terlihat haula wala kualitas Anda quwata seperti illa apa. Gitu. billah. Jadi kualitas Anda itu membantah bukan perintah menurut Tuhan orang dengan yang bodoh, surat Roma. menganggap Anda tuh mungkin iya gitu. Apa-apaan Tapi itu? buat saya
Anda tuh nggak ada apa-apanya gitu. Kualitas Ya Anda udah, sudah terlihat. udah bantah saya kalau orang gitu. yang punya etika dalam diskusi ya. Bantah Jadi Anda- saya loh, kalau gitu. Bantah saya kan mau bantah dari tadi. Kamu membantah Dari apa? tadi kan Saya tanya kepada saudara, apakah salib itu karya Tuhan? Anda mengatakan iya. Buktikan mana di salib itu Tapi karya tidak Tuhan itu yang dijawab. mana? Darah Apa Yesus, jawaban? kematian Apa jawaban Yesus. saudara? Apa jawaban saudara? Silakan Pak John, silakan. Karya Anda Tuhan mau pada dengerin penyaliban atau mau itu mana? bantah-bantah? Lanjut Pak John. Waduh, dari tadi. Ini saya katakan kepada saudara ya. 1 menit. Habis itu Anda boleh 1 jam. Dengarkan saya. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau bunuh Yesus. Itu perintah. Jangan kau bunuh Yesus. Karena Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Baik melalui Kamu jangan asal-asal asal-asal ngomong-ngomong ayat orang itu sembarangan. Nanti kalau ayat Al-Quran kamu sebut, sekarang kamu marah. saya tanya kepada saudara. Di keluaran Yesus berapa coba? Di keluaran berapa? Dia enggak, kamu di keluaran berapa? Kamu jangan asal Keluaran Ngomong-ngomong ayat, kamu 23 nomor 7. Ternyata dari tadi kamu tidak nyimak. Habis itu kamu sok-sok mau dari menjelaskan tadi kepada kamu saya. nyerocos terus. Gimana? Kamu tuh kayak emak-emak, dari tadi nyerocos terus. Orang kamu John, orang kamu itu yang namanya diam. diskusi itu ada Kamu dari etikanya, tadi yang Bung. nyerocos. Gurunda Zuma itu yang bicara, kok kamu yang balas jawab. Nah ini kan, Diam dulu kamu ini kalau kan dijawab. prajuritnya langsung muncul kan. Keluaran 23 Keluaran 23. nomor 7. Ya, jangan kau membunuh orang yang Apa? benar. Jangan kau membunuh Bohong orang kamu, yang bohong kamu. Ini nggak aku baca ini. Aduh, kau tuh memang pembohong. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yesus itu boleh dibunuh Kamu nggak? kan, iya, tapi kan kamu itu salah kan ayatnya kan? Saya tanya dulu. Kamu cuma ngutip ayat terus Yesus dibunuh aja. Yesus Haruslah itu kau- boleh dibunuh nggak? haruslah- Iya, tapi kamu kan udah Oh nomor iya. ayat kan. Coba, haruslah kau jauhkan Yesus dirimu dari perkara itu dusta. Seperti kamu yang tukang dusta. Jadi ayat ini mengacu kepada kamu. Haruslah kau kenapa jauhkan jadi saya? dirimu dari perkara dusta. Anda pendusta. Makanya ayat ini cocok buat Anda. Enggak, saya tanya. Anda memberikan ayat yang memang jadi enggak. Anda itu membawa ayat yang memang cocok buat Anda nih. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Dusta saya yang mana? Jadi seorang pendusta, Ya, dusta saya yang mana? Dusta saya yang mana? ya kamu bilang tadi salib itu apa? Salib itu apa? Yang mana yang Iblis, kata kamu kan kamu bawa Loh, iblis. sekarang kalau bukan karya iblis, lalu karya siapa penyaliban itu? Makanya saya jelasin Saya apa nggak makna usah salib itu. Kamu makanya, nggak nggak mau usah makanya sama saya. Nah, Saya tanya, makanya. penyaliban itu karya iblis atau karya Tuhan? Jawab. Karya Tuhan. Karya Tuhan. Karya Tuhan. Kamu Mana tahu nggak dalilnya? sih? Mana Mengapa? dalilnya? Mana dalilnya? Lihat di Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Kau baca itu. Apa di Allah situ mengutus Yesus tertulis? untuk menyelamatkan kita. Iya, Karena dengan Allah cara- mengasihi kita masing-masing. Dengan Jadi, cara apa? Yesus berdoa bagi para pengikutnya, termasuk saya, termasuk kita, Apa ada? agar dilindungi. Dengan cara- Dengarkan. Apakah ada Dengan cara hubungannya? apa? Dengarkan. Apakah ada hubungannya Yohanes Dengan 3 cara apa? nomor dengan 16 pengorbanan Yesus Kristus yang rela wafat di kayu salib demi menebus dosa umat manusia. Ya, Dengarkan, jadi dengarkan, Yesus dengarkan itu menjadi dulu. pengingat bagi Dengarkan umat manusia dulu. untuk menjauhi perbuatan dosa. Jadi Dengarkan dari kebangkitan dulu. Yesus itu diwaris sebagai simbol. Jadi Dengarkan kebangkitannya dulu. itu. Jadi Dengarkan dulu. kamu itu selalu hanya menekankan Dengarkan kepada kematian. dulu. Namanya orang Islam itu nggak pernah ingat dengan kebangkitannya. Jadi makna kebangkitan Yesus itu simbol dari awal kehidupan baru umat Kristiani. Dengarkan Orang saya yang percaya. dulu. Bung, ini Begitu, bukan Bung. gereja. Aduh, Kalau di kamu gereja Bung. itu boleh Anda kayak Dari ayat gini. aja kamu udah berdusta kamu tuh. Aduh, makanya saya cek. Karena kamu asal suka nyomot-nyomot ayat. Sekarang Yesus itu boleh dibunuh atau kamu baca- tidak? Yang kamu baca cuma bunuh-bunuh aja. Padahal di awal ini haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Iya, kalau buat orang-orang prajurit kamu, Di pengawal-pengawal surat kamu, ya kamu Maryam pintar 3:3, kelihatannya. sejahteralah bagiku saat aku hidup, mati dan dibangkitkan. Jelas Yesus mengatakan dia lahir, ya kan, hidup, mati dan dibangkitkan. Bang Ubi, sabar. Saudara John, saya mau tanya kepada saudara. Yesus itu orang bersalah atau orang suci? Yesus itu orang suci, Bung. Nah, berdasarkan Keluaran 23 nomor 7, bolehkah Yesus itu dibunuh?
Kalau dibunuh ya nggak boleh lah. Yesus itu Oke, menjalani teman-teman. hukuman karena apa? Oke, Saya tanya sama kamu. sahabat-sahabat, ternyata karya Tuhan adalah Yesus tidak boleh dibunuh. Betul atau tidak? Bukannya dimaksud di situ Yesus. Yesus sudah masuk rancangan Allah. Menurut saudara, Keluaran 23 nomor 7, Yesus boleh dibunuh nggak? Saya ulang. Tidak dimaksud Yesus di situ, beda. Yesus itu memang karya Allah, bahwa dia akan dikorbankan di kayu salib. Inilah yang dikatakan kau harus menjauhkan dirimu dari perkara Jangan dusta. dihubungkan dengan Yesus. Keluaran 23 ayat 7 beda. Aduh, Yesus itu bukan orang. Yesus itu memang bukan dia orang. karya Allah, dia akan Yesus itu bukan orang. Bang, Yesus itu bukan orang. Ditamakan. Yesus itu bukan orang. Oh, Yesus beda, Yesus itu Tuhan. Dia Allah. Yesus bukan orang. Iya. Yesus bukan Jadi orang. beda dengan Keluaran 23 ayat 7. Hei, yang membedakan Iya. kan Anda, yang membedakan kan Yesus Anda. itu Tuhan yang menjelma jadi manusia yang memang Bolehkah dikorbankan. Tuhan dibunuh? Bolehkah Tuhan dibunuh? Ini pertanyaan. Juma, gini Bolehkah loh, gini Tuhan loh. dibunuh? Di dalam kitab Yesaya itu sudah menjelaskan Juma. Di jawab Yesaya dulu. 53. Jadi Tunggu. penyaliban Bolehkah Yesus Tuhan itu, dibunuh? Itu adalah sunatullah. Kamu tahu sunatullah? Sunatullah kamu tahu. Bolehkah Tuhan dibunuh? Ketetapan. Jadi penyaliban Yesus itu bukan berasal dari manusia. Saudara-saudara, Tetapi itu bolehkah adalah Tuhan kehendak dibunuh? Allah. Jadi itu sudah Saudara-saudara, sunatullah, itu adalah kehendak Allah. tidak Mengacu kepada Yesaya mempan 53. tipuan Jadi Anda, ketika 1 Korintus kebohongan di Anda, dalam 1 Korintus dusta 15 ayat Anda 3, tidak mengapa Yesus mempan. disalib? Kalian tidak bisa Tidak dibunuh. mempan. Menyebabkan manusia Sampai dituduhkan mulut kekal. Anda robek ke kuping tidak mempan. Jadi, Kami bukan penyaliban orang Yesus bodoh. itu, Oke, saya ya, tanya. dari segala macam, Saya tanya, pertanyaannya dari segala bolehkah macam, dari Tuhan segala macam, dibunuh? apa Saya jawab, Tuhan pemahaman tidak kamu bisa yang dibunuh. dangkal Tuhan itu, tidak boleh Kita ini dibunuh. manusia, ciptaannya. Lalu Tuhan tidak Yesus bisa dibunuh. menjadi manusia Tuhan sebagai menjelma manusia. jadi Dengar, manusia. ya, setelah dia menjelma menjadi manusia, apakah dia orang jahat? Tuhan sudah punya karya terhadap kematian Yesus. Jadi memang dia harus dikorbankan di kayu salib. Karya Tuhan adalah jangan kau membunuh manusia. Itu karya Tuhan. Nah, Itu yang beda, membunuh manusia di karya keluarga siapa? saya itu beda. Dengarkan. Yang membunuh manusia karya siapa? Juma, kamu pahami dulu, Ma ya. Kita Kamu bicara pahami historis nih. dulu. Kita pahami dulu. Hukuman mati, Kamu yang ya, pahami. hukuman Kamu mati yang yang harus bisa- pahami. Bukan, gini Juma. Hukuman mati yang disalibkan, ya, itu atas perintah siapa? Gubernur Romawi kan? Dari Gak ada. posisi yang di Hei, kau jangan fitnah. Kau jangan fitnah. Berdapat. Mana tunjukkan perkataan Gubernur Romawi untuk Yesus disalibkan. Mana perintahnya? Tunjukkan ke saya. Kematian Yesus di Dengarkan kayu dulu. salib. Berdasarkan laporan dari para terbuka. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Sekarang kau mulai berdusta. Mana tunjukkan kekaisaran Romawi memerintahkan untuk membunuh, menyalibkan Yesus. Mana? Tunjukkan ke saya. Tertulis di mana? Ayo. Ini perkara dusta ini. Kau sebar-sebarkan perkara dusta sekarang. Ayo, tunjukkan ke saya. Pendusta. Ayo. Bang Juma kemarin aku S2 kabur Bang Juma. Ayo. Mana? Tunjukkan ke saya. Di mana Gubernur Pilatus atau Herodes memutuskan bahwa Yesus bersalah dan hukum mati? Mana? Tunjukkan ke saya. Pilatus menyerahkan Bentar dulu, Nggak ada. kepada orang Yahudi. Ini saya bacain. Banyak Ya, cerita. memang di situ. Bentar dulu kau itu, aduh ngoceh mulu. Kamu kayak perempuan mulutnya. Cuma bentar dulu. Saya kan minta Maka sama Pilatus kamu. kepadanya. Tuyul. Kamu. Nenekmu kiper. Mana? Coba tunjukkan. Mana? Tunjukkan ke saya. Baca, dengarkan dulu lah. Tunjukkan. Jadi perkataan Pilatus. Tunjukkan. Tertulis di mana? Maaf, Bu. Tulis. Yang tertulis Di dalam- kau tunjukkan. Di mana? Di mana? Kata Pilatus kepadanya. Di mana? Tertulis Tidakkah di engkau mana? mau bicara- Tertulis di mana? Aduh. Kau baca di Matius 19 ayat 10, coba. Kau aja yang bacain lah. Kau Oke, ngoceh mulu kau, aku oke. mau terangin kau. Oke, saya Ngoceh baca mulu. supaya. Aduh, gimana sih saudara-saudara ini? Ngoceh mulu kamu Juma, pusing aku.
Pusing lah, pasti kau pusing karena semua narasimu itu terbantahkan di Pusing belum. karena mulut itu. yang Dengarkan. Matius berapa kau bilang? Matius 19 nomor 10. Dengarkan. Mau dijelasin. Murid-murid berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Apa hubungannya ini? Larangan kawin ini, Bung. Matius 19 nomor 10. Apa hubungannya? Yang saya tanya, Sorry, Yohanes. Bentar, Mak. Karena kamu tuh ngomong terus. Yohanes 19 ayat 10. Bentar. Saya koreksi. Yohanes 19 ayat 10. Kau baca lah itu, coba. Baca dulu. Udah, nggak usah baca. maka kata Pilatus Yohanes kepada 19 mereka, ayat 10, dengarkan. baca. Yohanes 19 ayat 10, baca. Ya, dengarkan. Kamu itu dari tadi ngoceh. Anak muridku diam, dengarkan. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa untuk menyalibkan engkau? Terus mana perintahnya bahwa Pilatus memerintahkan Sebelasnya baca, Juma. Sebelasnya. Kamu bilang 10. Mana sih lu mau belajar sama saya? Sebelasnya baca, Yesus baca, menjawab. sebelasnya baca. Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Siapa yang menyerahkan? Siapa yang menyerahkan Yesus? Baca di 12-nya lah. Aduh. Saya 12 lagi. Nanti sampai ke 20 ya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Nah, sekarang mana perintahnya Pilatus untuk Yesus? 13-nya baca lagi. Terus baca. 13-nya lagi. Dengarkan saya. Iya, nggak bisa sepotong langsung. Yohanes Nggak 13. bisa sepotong-sepotong. Ketika Pilatus mendengarkan perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama dalam bahasa Ibrani Gabata. Lalu apa? Gabata itu artinya apa dalam bahasa Ibrani? Apa Gabata? Gabata itu apa? Udah, terusin. 14-nya terusin. 14. 14 lagi. Belum menemukan. Pilatus memerintahkan. Alamak. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang Yahudi, inilah rajamu. Terus 15-nya baca lagi. 15 lagi. Oke, kita baca lagi 15-nya. Lalu kemudian maka berteriaklah mereka, enyahlah dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalib? Dengarkan. Kata Pilatus kepada dengarkan. Kata Pilatus, sekarang siapa yang kayak perempuan? Aduh. Iya, itu kan jawabannya. Dengarkan saya. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Mana perintahnya supaya dia memerintahkan agar disalib? Bentar Bang Juma, ada Billy mau naik nggak? Nggak usah. Oke, Billy siapa? Billy yang itu Oten. Enggak ada ilmunya dia, percuma. Oke, Jadi dikatakan, kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Mana perintahnya? Jawab imam-imam kepala. Apa jawab imam-imam? Jawab imam-imam kepala. Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Terus apa lagi? Lanjut lagi. Akhirnya di ayat 16-nya kau baca. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Oke. Nah sekarang, oke. Dengarkan. Sekarang, dengarkan. Kamu tuh baca ayat Alkitab lengkap. Jadi biar ku ajarin kau baca Alkitab, Juma. Dengarkan, wahai perempuan berkumis. Dengarkan, wahai wanita berkumis. Dengarkan, wahai wanita berkumis. Apakah penyaliban ini karya Pilatus? Hei, dengarkan. Dengarkan saya. Perempuan berkumis, dengarkan saya. Apakah penyaliban ini karya Pilatus? Apakah udahlah. Saya udah tahu kualitas kamu, Juma. Jadi hari ini kamu malu buat saya. Udah. Gua turun aja. Apakah penyaliban ini karya Pilatus atau karya Tuhan? Jawab. Ya karya Tuhan lewat Pilatus.
menyerahkan. Ternyata kabur dia, Bang. Anda hancur. Ternyata Karya penyaliban Tuhan. itu adalah Jelas, karya karya Tuhan. Pilatus, bukan Sudah, karya karya Tuhan lewat Tuhan. Pilatus. Karya Tuhan jelas, karya Tuhan jelas. Jangan Iya. kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu karya Tuhannya. Karya penyaliban ternyata Pilatus dengan sangat terpaksa harus menyerahkan Yesus untuk disalibkan, dan itu bukan karya Tuhan. Karena Dan membunuh terjawab kita tadi masuk pertanyaannya. surga itu Kabar. Jadi saudara-saudara, kita menyaksikan drama hari ini. Ternyata penyaliban Yesus itu adalah karya iblis melalui tangan Pilatus dan orang-orang Roma dan orang-orang yang benci kepada Yesus. Tak ada tersentuh sedikit pun karya Tuhan di dalamnya. Subhanallah. Oke, saya kira begitu. Kalau masih ada yang mau diterapi, silakan. Tahu bicaranya itu sudah nyata karya Tadi itu Tuhan. kabur lewat pintu apa lewat jendela tadi itu kaburnya ya? Lewat klosek, Bang. Orang pengikut Tuhan kok kayak gini. Victor gak denger. Lanjut. Silahkan pasien berikutnya, silahkan bertanya apa yang tadi Silakan, konsultasi. selagi ada dokter termuka yang ada di sini yaitu Gurunda Juma, silakan yang mau ini diobatin. Coba baca di Nisa Obatin ngapain 4 ayat dibuat 1. dengan dia? Nisa 4 ayat Nisa 157 sampai 159. Abang nggak Coba. usah baca ayat Alkitab. Oh, Nisa oke lah. Tidak. Kita diskusi nih, coba. Nisa Itu yang ngomong satu agama dengan abang, Bang Don. Yang seagama, seiman, sama Kristen. Yang ngomong sama abang baru satu. Bisa jawab nggak? Saya bacakan Mana? ya. Apa misa? Anissa Oh, 157, 158, Nah, bisa. 159. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, tapi Rasul Allah. bohong. Padahal mereka tidak membunuh dan tidak pula menyalibnya, ya kan? Tetapi dalam kurung yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Terus? Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Terus? Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Nah, terus? Ya kan? Betul kan? Terus? Nah, terus? Jadi yang kalau menurut di Anisa 157 sampai 159 itu kan bukan Yesus yang disalib. Iya, karena Yesus orang benar, Bang. Iya, Boleh nggak orang benar dibunuh, disalib? Boleh nggak? Ya, tapi Nggak boleh. kan memang Nggak sudah boleh, kan? kenapa disalib di situ. Ini yang jadi pertanyaan. Ya, Iya, karena Yesus itu orang benar, boleh nggak? Saya tanya dulu, boleh nggak orang benar itu disalib? ya nggak boleh lah. Nggak boleh, berarti yang disalib itu adalah Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Yesus itu beda. Pengkhianat. Yesus itu memang sudah rancangan Allah. di mana? Ada aja. Manusia. Anda harus memaksakan otak Anda dikebiri Jangan dengan salah. doktrin. Tuhan Tolong memang tunjukkan dulu, menciptakan diri untuk manusia. bantah dulu Keluaran 23 nomor 7. Boleh nggak Yesus dibunuh? Apa Itu tidak dibilang Yesus di situ, itu berbeda. Itu ditujukan kepada semua orang. Hanya Yesus kan beda, bukan orang. Kenapa beda? Kenapa beda? Bukan ini, dia ada Allah. Kenapa Yesus beda? Kenapa Yesus beda? Karena Yesus adalah bukan orang. lalu kalau bukan Gini, orang apa? di Kucing. Keluaran 23-27 itu kepada umat Israel. Loh, Yesus umat Bukan siapa? kepada Yesus orang. itu umat Israel atau bukan? Ini sebelum Yesus datang, ini sebelum Yesus ya. Nah, sekarang apakah ini Kejadian. berlaku menurut Yesus ini Kejadian. berlaku? Dengarkan, Dengar. ini menurut Yesus berlaku atau tidak pada saat Yesus ada? Dengan ayat itu, kedatangan Yesus itu memang Nenek sudah rancangan Kiper, Tuhan. saya tanya, apakah Itu data rancangan ini Tuhan. pada saat Dia Yesus mau datang dikorbankan masih berlaku untuk atau tidak? menebus dosa di kayu salib.
Nenekmu tidak ada kiper, yang itu sangkut maumu, pautkan dengan itu mimpimu, itu maumu, itu mimpimu. Sekarang bantah saja. Berbeda. Apakah Yesus itu bisa dibunuh atau tidak menurut Keluaran 23 nomor 7? Jangan dihubungkan dengan Keluaran 23. Berbeda Bisa itu, Pak. Baru mau bicara dengarkan yang saya, kesana. dengarkan. Apakah Yesus ini kemudian bisa dibunuh berdasarkan Keluaran 23 nomor 7? Tidak, Beda, Pak. Beda, Tidak jangan bukan ayat bisa. itu. Itu ayat konteksnya Tidak lain. bisa. Yesus datang ke dunia memang untuk mau Bagus. ditebus, untuk disalibkan. Itu memang sudah rencana Di mana Tuhan. dalilnya? Jangan Di mana dihubungkan. dalilnya Sudah Yesus jelas di datang situ, ke dunia Yohanes memang 16. untuk disalibkan? Di mana Karena begitu besar kasih dalilnya? Allah kepada dunia ini mengorbankan anaknya. Itu jelas Mengorbankan di situ atau dikatakan. mengorbankan? Di situ mengorbankan? Di situ mengorbankan menurutmu? Dede, tolo. Nah, di mana dituliskan di Matius 3 dikorbankan Kamu itu di memang situ? pengikut tipis, Di tolo mentong. Mengaruniakan bukan Pak. mengorbankan, tuyul, penipu. Itu tertulis di domi. Di domi itu bukan korban, tetapi anugerah. Yesus itu anugerah, bukan Dia korban. mengaruniakan anaknya untuk menebus dosa kita manusia. Di Begitu mana maksudnya. dalilnya Tidak ada itu hubungannya dengan tertulis? Keluaran Cuplis. 23. La Berbeda haula wala masanya. quwata illa billah. Yesus mengatakan di dalam pengajaran beliau Lukas 16 nomor 6 17 nomor 16, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada Keluaran 23 nomor 7 itu batal. Itu kata Yesus. Jangan asal-asal kalian. Jangan asal-asal. Kau tuh pembohong. Loh, kok jadi pembohong saya? Memang kau kutip ayatnya, ayat nggak benar itu, Bang. Coba kita baca Lukas 17 nomor 16. Coba Anda yang baca ke saya. Coba. Lukas 16-nya coba Anda baca. 16 17 coba Anda baca. Coba. Bacakan ke saya. Coba Anda bacakan ke saya. Kita baca kitabku juga, kalian juga nggak bisa ngerti. Aduh. Saya lebih paham kitabmu daripada kamu. Lukas Iya, kalau kau 16 paham, pasti nomor kau tahu 17. cerita Yesus itu adalah Lebih Tuhan. mudah, dengarkan, kau diam. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik Ayat. dari hukum Taurat batal. Nah, boleh nggak batal Keluaran 23 nomor 7? Boleh nggak dibatalin? Menurut Yesus, boleh nggak? Yesus Boleh datang nggak? menggenapi hukum Taurat. Boleh nggak? Orang benar sampai saat ini aja dibunuh, orang yang nggak salah dibunuh. Boleh nggak orang yang tidak Masalahnya bersalah di itu mana? dibunuh? Boleh nggak? Masalahnya di mana? Dalilnya Keluaran 23 nomor 7, boleh nggak Yesus dibunuh? Masalahnya orang benar tidak boleh dibunuh, orang baik tidak boleh dibunuh. Dasarnya Oke. kenapa? Nah, Yesus Jum- boleh nggak Juma, dibunuh? Yesus Juma. boleh nggak dibunuh? Yesus Juma. boleh nggak dibunuh? Juma, Apa dibunuh? Itu bukan Juma, dibunuh, biar dikorbankan. saya jawab. Biar Bukan saya dibunuh, jawab. dikorbankan. Otakmu Biar nyelip saya diketek. Biar saya jawab. Otakmu kayak nyelip di ketek. Biar Bung. Yesus biar, tidak boleh. Yesus katanya tidak Pengajaran dibunuh tapi itu dikorbankan. sesat, ya, Mas. Biar, Kau Bung, kalau di biar, depan Bung. saya ini kulempar penghapus kau. Iya, Biar, Bang. Bang. Itu ini pengikut Tuhan. Janganlah bang, Biar, nanti Bang. kepalanya itu loh bendol. Murid kok Biar kayak saya gini yang jawab. kali. Biar saya yang jawab. Karena silakan. Bung Juma ini saya lihat etika berbicara juga tidak ada ngerocos. Memang diajarin gitu Bang Juma ya? Yes, untuk kepada domba dan dombi memang, harus betul. memang gitu. Oke. Mari Ya, kita silakan. pakai akal yang sehat ya. Oke, Tapi juga bagus. cerdas. Oke. Yang lain diam. Ini pakai akal. Sekarang Pertanyaannya Keluaran, dengarkan. Keluaran 23 nomor 7, apakah Yesus boleh dibunuh? Ini akal, coba. Oke. Aku baca ya. Berapa tadi Keluaran 23:7 ya? Oke. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar. Tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Oke, lalu apa pertanyaannya dari situ tadi, Bung? Kita pelan-pelan ya. Bolehkah Yesus ini dibunuh? Secara hukum tidak boleh karena memang larangan dari Allah kan, tidak boleh. Oke, secara hukum Allah, Yesus tidak boleh dibunuh. Nah, Oke. yang membunuh Yesus ini apakah benar atau salah? Ya salah. Salah. Berarti Iya. pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kesalahan atau karya keselamatan?
dengar. Jangan logikanya kalau seperti itu lompat, Bung. Logikamu, ingat katanya kamu ingin menggunakan logika. Katanya kau ingin menggunakan logika. Iya. Katanya kau ingin menggunakan logika. Sekarang ketika Yesus itu dibunuh, itu adalah kesalahan atau kebenaran? Yesus yang wafat di salib. Pakai logika, ingat. Pembunuhan terhadap Yesus itu kesalahan atau kebenaran? Jawab. Pembunuhnya salah, tetapi dengan wafat di salib itu suatu kebenaran. Jangan kau pakai jurus Paulus sama saya. Kutanya. Pembunuhan terhadap Yesus itu perbuatan salah atau perbuatan benar? Perbuatan yang salah. Perbuatan yang salah. Orang yang mengimani perbuatan salah apa namanya? Kami tidak mengimani perbuatan salahnya, karena kami tidak mengimani pembunuhannya, tetapi pengorbanannya. Loh, kalian tidak mengimani pembunuhannya. Kalian tidak mengimani pembunuhan. Berkat pembunuhan Yesus, kalian menerima upah apa? Iya, upah keselamatan. Keselamatan. Berarti yang mengimani pembunuhan Yesus mendapatkan keselamatan. Betul? Tidak, kita tidak. Makanya saya bilang konsep kamu, logika kamu itu melompat. Coba kita lihat. Coba kita bedah logika kamu. Silakan. Seperti ini ya. Oke, Bung ya. Silakan. Kamu punya kamu memiliki tidak usah kamu lah, tidak bagus. Gak apa-apa. Dengan saya santai aja. Yang penting jangan agamaku yang kau memiliki menurut asumsinya dia. Silakan. Sekarang begini, kita sepakat tidak bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kejahatan? Sepakat tidak kita? Iya, sepakat. Oke. Berarti penyaliban Yesus itu adalah karya kejahatan. Betul? Penyalibannya iya, yang membunuh Yesus itu yang salah. Bukan. Karya penyaliban Yesus itu adalah karya kejahatan. Betul? Iya. Oke, sepakat. Udah selesai. Udah tamat di situ, udah tamat. Enggak ada lagi. Dengar. Enggak usah, udah selesai. Penyaliban Yesus itu adalah kejahatan. Selesai. Lu mau bungkus kejahatan ini dengan apa? Tapi mau bungkus kejahatan ini dengan apa? Jawab saya sekarang. Bukan dua. Pada saat penyaliban Yesus itu ada dua hal. Dengar. Itu kejahatan kamu dilakukan dalam dunia ini, dan itu adalah juga kebaikan. Ketawa lagi. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kejahatan kalian bungkus dengan kebohongan. Oke. Kamu tertawa saja cuma. Ketika sudah selesai berbicara, beritahu saya. Saya sudah selesai pada kesimpulan bahwa penyaliban Yesus adalah sebuah kejahatan, dan kejahatan itu adalah karya iblis. Sekarang sesi kedua. Memangnya Yesus siapa yang mengimani karya kejahatan? Jangan melompat, Bung. Ini indah. Kita sudah selesai kan? Itu logikanya. Kita sudah selesai. Saudara sudah mengakui bahwa penyaliban itu adalah karya kejahatan alias iblis. Sekarang sesi selanjutnya, level kedua. Siapa yang mengimani karya iblis? Kita bedah dulu logikamu. Apa yang Anda mau bedah? Berani. Keluarkan statement kamu tadi. Ulangi statement kamu tadi. Dengarkan. Dengan silogisme yang sama, dengan proposisi yang sama, dan hasil silogisme. Jangan ajarin saya. Saya ini lulusan terbaik psikologi pendidikan. Oke? Psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan malah sakit psikologis. Diam. Sekarang gini. Berawal daripada keluaran bicara orang kamu minta diam. Ketika kamu bicara orang kamu minta diam. Nanti giliran Anda membual setelah ini. Nanti setelah saya menjelaskan Anda boleh membual 1 jam. Dengarkan. Kita dasari Keluaran 23 nomor 7. Karya Tuhan adalah maksudnya lain itu untuk bangsa Israel. Yesus bukan bangsa Israel. Biar silakan lanjut saja dulu. Kita melakukan dusta lagi di sini.
Di balik dusta Ayo. banyak dusta. Ayo, Juma. Kau ingin menutupi Kita beda kedustaan bagi kamu, agamamu Juma. dengan kedustaan lagi yang baru. Kau ingin mengakui Yesus Ayo, bukan Juma. Bani Israel. Kita beda Ayo. logika kamu. Ayo. Ayo Hadap Juma, saya kita dengan beda ini. logika kamu. Oke, Ayo, oke. lanjut. Oke, Ngapain ada Keluaran tahu? 23 nomor 7. Karya Tuhan Ya. jangan bunuh Yesus. Oke? Ya. Itu karya Tuhan. Karya iblis bunuh Yesus. Oke? Tadi Ya. teman Anda sudah menunjukkan bagaimana kejadian penyaliban itu endingnya dipilih Pilatus angkat tangan. Dia serahkan Yesus itu setelah dia bela mati-matian, dia tidak menemukan kesalahan, tapi orang Yahudi ngotot supaya Yesus itu dibunuh, maka dia berujung kepada kematian, salib. Maka karya ini adalah Iya. karya orang yang tidak benar Iya. alias kejahatan. Anda sudah mengakui tadi bahwa pembunuhan terhadap Yesus adalah kejahatan. Oke. Sepakat kita Ya. di situ ya? Sepakat kita ya? Nah, Oke. bagaimana kemudian Anda bernarasi kejahatan ini Anda bungkus dengan karya keselamatan? Silakan. Oke, gini. Saya gunakan analogi ya, analogi yang untuk mendekati supaya Bang Juma paham. Ketika putri Anda, Bung Juma, ketika putri Anda masuk penjara, oke? Ada terjadi spekulasi yang besar yang membuat Anda kemudian merasa bahwa saya harus menyelamatkan putri saya ini apapun caranya, termasuk dengan memberi diri saya sebagai ganti tawanan supaya putri saya ini keluar. Alasannya ya supaya putri saya ini, andaikan dia seorang yang mahasiswi, untuk melanjutkan pendidikan. Contoh kasusnya adalah dia terjerat kasus narkoba. Oke? Kasus narkoba itu adalah sebuah kejahatan. Oke? Ketika Anda sudah masuk penjara untuk menebus, karena secara hukum terbukti dia membawa narkoba, sudah diselidiki, tetapi dia mengaku bahwa dia bukan dia yang membawa narkoba. Dia hanya ditemukan mungkin di kantong celananya, entah siapa yang buat, entah dia baru dari mana, kita tidak tahu. Tetapi pada kenyataannya, pada faktanya, putri Anda dinyatakan bersalah, walaupun dia bukan bersalah. Lalu mana kebenaran yang menurut Anda pada saat itu harus Anda yakini? Apakah putri Anda bersalah atau putri Anda benar sehingga Anda berani memberikan diri Anda untuk dia sebagai tebusan di penjara? Mana yang benar, Bung? Oke, saudara, saya tanya kembali kepada saudara dengan analogi kacangan yang Anda bawa. Sabar. Anda membawa analogi kacangan. Oke, saya tidak bertanya karena Anda takut dengan pertanyaan saya. Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Anda analogikan, diam. Anda menganalogikan Yesus sebagai pengedar narkoba. Apakah itu sudah cocok menurut saudara? Ini kan tadi dia sampaikan contoh. Analogi, saya tanya, contoh Anda, ingat, Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Anda menganalogikan sebagai seorang wanita yang mengedar narkoba. Apakah cocok analogi Anda? Beda. Yesus di situ dalam arti bapaknya di situ, bukan ini. Tunggu, sabar dulu. Yang mau ditebus oleh ayah adalah putri. Bapaknya yang mau menebus. Bapaknya yang mau menebus. Dalam ini Yesus. Kenapa ditebus? Kenapa putri ini dipenjara? Karena dia membawa narkoba. Yesus apakah pernah membuat kesalahan? Tidak ada. Tidak ada. Berarti wanita ini sejatinya bukan pengedar narkoba. Betul atau tidak? Iya. Nah, kenapa Anda analogikan sebagai wanita pengedar narkoba? Cocok nggak analogi Anda? Artinya pengedar narkoba itu suatu kesalahan, suatu kejahatan tidak? Kejahatan. Nah, Yesus ada kejahatan? Tidak. Kenapa Anda menganalogikan dengan logika analogi itu? Kenapa Anda menganalogikan dengan orang yang pengedar narkoba yang adalah pelaku kejahatan sementara Yesus bukan pelaku kejahatan? Jawab. Ya, supaya kita lebih mengerti, supaya dekat dengan kehidupan kita. Supaya dekat dengan kehidupan kita. Analogi Anda itu cocok untuk anak-anak SLB, sekolah luar biasa, bukan untuk semua, bukan untuk orang Muslim. Ayo kita bedah. Apa yang Anda ingin bedah? Yesus adalah orang yang suci, tidak punya kejahatan setitik pun. Anda menganalogikan sebagai seorang putri pengedar narkoba. Apakah nyambung? Itulah yang saya selalu katakan, kalian itu tuyul, tukang tahayul. Iya, Abdul.
Saya sudah tanya kamu. Masih Anda bisa. Kalau masih Enggak, bisa kita- Anda melilit lidah, silakan bantah saya dengan ilmu. Saya tunggu orang Kristen yang cerdas. Silakan. Itu dulu jawab. Sekarang Menurut apakah kamu- analogi Anda pengedar narkoba Anda cocokkan dengan Yesus yang suci? Analogi itu tidak akan pernah sama ya. Dengar. Coba kamu cari. Anda selalu membuat saya semakin muda. Berbeda Karena harus dengan banyak kita tertawa yang karena cari. keanehan Bang Cuma. saudara. Itu berbeda. Kejadian 23 itu kepada orang Yahudi pada saat itu termasuk hukum Taurat. Kita Yesus memang sudah karya Tuhan. Dengarkan saya, Tuhan Bung. mengorbankan Dengarkan saya. anaknya. Saya kasih Jangan ajaran. disamakan Galatia, ayat dengarkan. 23 Galatia 4 dengan nomor kita 4. Dengarkan keselamatan saya, Yesus Bung. berbeda. Bung. Yesus memang orang tidak berdosa, orang tidak bersalah. Tapi memang sudah rancangan Tuhan. Dengarkan saya, Bung. Iya, Galatia Iya, 4 nomor 4. Dengarkan. Galatia 4. Ini kitab Anda, tolong dihargai. Galatia Iya, 4 Galatia nomor 4. Yesus Katanya kau diutus. sudah percaya Paulus. Kok Minimal baca Anda yang tulisan? percaya. Minimal Anda yang percaya. Minimal Anda yang Udah percaya. nggak usah. Jangan Kau kan ikut-ikutan. udah nggak percaya tulisan Jangan Paulus, jadi nggak usah ikut-ikutan baca. tidak Nggak usah percaya. baca. Hei, jangan Bukan, ikut-ikutan kau yang tidak nggak percaya. percaya. Sekarang Kenapa Anda kau percaya puji Paulus kitabnya gak? Paulus? Anda percaya Paulus gak? Sekarang saya tanya. kenapa Saya kau tanya, puji Anda kitabnya percaya Paulus gak? Saya Kau tidak mencari percaya. kesalahan, sedangkan Saya kau tidak sendiri percaya. tidak percaya. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya Paulus? Udah, kau kan nggak percaya Paulus. Oke, saya Terus nggak ngapain percaya. kau baca Nah, apakah Anda tulisannya? percaya Paulus? Apakah Anda percaya Paulus? Udah, nggak usah tanya kami. Saya tanya, kamu nggak percaya Paulus? Kok kau baca tulisan ke Paulus? Hei, Baru kau mau saya mainkan ke tidak kita. percaya Paulus sebagai nabi. Sekarang, Nanti kita kasih apakah ayat yang Anda dari percaya Kau Paulus? bilang tidak usah Paulus. Nah, Paulus itu penipu. Baru kau membaca di kitab Paulus. Saya tanya dan kepada tulisan saudara, Paulus. apakah Anda percaya Paulus? Nggak usah. Saya percaya Paulus. Oke, Anda sekarang percaya. saya balik Oke. nanya. Oke. Saya balik Sekarang nanya. dengarkan. Sekarang Galatia kita 4. tanya balik, kau percaya Dengarkan. Paulus tidak? Dengarkan. Galatia 4 nomor Kau 4 percaya Paulus kan tidak? Yesus diutus untuk taat kepada Tidak usah, nggak usah hukum dengar, nggak Taurat. usah baca. Betul. Orang nggak Galatia percaya, kok 4 baca. Galatia Betul, hukum 4 nomor 4 Yesus diutus untuk taat takluk di bawah hukum Taurat. Berarti Yesus terikat dengan Keluaran 23 nomor 7 yang Anda katakan bahwa itu hanya berlaku kepada zaman itu saja, tetapi bukan untuk Yesus. Anda keliru besar. Anda sesat berpikir. Nah, sekarang percaya Paulus, kok baca sekarang untuk kembali ke kita. tema karena kalian sudah mentok, tidak ada lagi yang bisa menjawab. Oke, sekarang bagaimana Anda bisa membungkus kejahatan iblis menjadi sebuah karya keselamatan? Jawab. Kita baca dari Saya- ayat saya Paulus. cuma- Kalau tulisannya Paulus, dia biar- bilang nggak usah Bung, pakai Bung, biar penipuan ya. Paulus. Halo. Sekarang dia Halo, baca Don Juan ayatnya dan Paulus. Victor. Aduh. Don Juan dan Victor, biar saja, biar kita satu-satu dulu. Nanti setelah ini saya turun. Enggak, saya kalau sampaikan bisa, dia baru kan bilang dia nggak percaya Paulus. Kok dia baca ini tulisannya Paulus? Kita nggak boleh di ini juga di sini. Kok dia nggak percaya baru dia mau bacain untuk kita? enggak kan kita tahu apa tujuannya. Jadi kita nggak terlalu mempermasalahkan itu. Kalau misalnya tujuannya untuk mengetahui kebenaran, it's okay. Ini 1000 lebih yang nonton. Kita juga harus menyatakan kebenaran. Ya udah, Iya, kenapa makanya- kamu tolak Galatia? Kamu kan nggak percaya tulisan Paulus. Saya nggak percaya. Ini untuk Anda justru percaya. itu. Ngapain Galatia kau baca? 4 nomor 4 itu Anda percaya atau tidak? Kalau nggak percaya, kenapa pertanyakan itu? Galatia itu. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Tapi anehnya, Astagfirullah. kenapa Anda juga ikut-ikutan nggak percaya? Ngapain? Kita bukan percaya. Kita bukan nggak percaya. Kita Kalau bukan Anda nggak percaya percaya, Paulus. Kita nggak kalau percaya Anda kau. percaya Paulus, maka baca dalilnya. Nggak Dia perlu. Paulus Nanti kalau kita mengatakan, baca dari tulisannya Paulus Paulus, mengatakan, kau bilang, itu Paulus Yesus punya diutus untuk taat kepada hukum Taurat. Berarti Nggak Keluaran usah. Paulus 23 punya nomor tulisan 7 itu banyak juga yang ngaku mengikat adalah Tuhan. Yesus. Kita baca, dia bilang Paulus penipu. Ya, namanya Oke, pengakuan sudah. Paulus Bisa mengakui saya dirinya bicara? kok. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Itu pengakuan Paulus. Jangan menertawakan Paulus, kasihan dia, jangan tertawakan. Jangan ditertawakan. Bisa saya Sekarang bicara dan kembali ke tema, topik tadi? saudara-saudara Paulus Kristen, sudah di surga. kembali ke tema ini ada 3 Kristen. Bagaimana saudara membungkus kejahatan karya iblis itu menjadi sebuah karya keselamatan? Jawab.
Saya ingin dengar. Itu nggak terlalu biar Don Juan dan Victor kalau menjelaskan itu suka-suka Tuhan mau melakukan apa saja ya, it's okay, tidak jadi masalah. Apa salahnya? Itu kesimpulan akhir, Bung. Jadi kita dulu satu-satu. Cuman itu. Logikanya Juma itu tadi. Begitu cara Anda membungkus karya iblis dengan kebohongan gitu. Anda memfitnah Tuhan bahwa Tuhan yang berkarya dan memberikan keselamatan gitu. Biar. Anda sudah mengakui pembunuhan Yesus itu adalah karya iblis. Mau apa lagi? Apa? Siapa yang mengaku? Kau yang mengaku kok kau lempar di kita. Penyaliban Yesus itu kejahatan atau kebenaran? Jangan-jangan tiap hari kau sarapan sendal jepit. Kutanya kau, penyaliban Yesus itu kejahatan atau kebenaran? Kita di Papua itu kita makan emas, bukan makan sendal jepit. Oh begitu, pantasan gigimu kuning. Saya tanya dulu, kamu jawab dengan baik, pembunuhan Yesus, penyaliban Yesus itu karya Tuhan atau karya iblis? Jawab. Karya Tuhan dong. Di mana Anda mengatakan, coba Anda uraikan, penyaliban Yesus itu adalah karya Tuhan. Silakan. Iblis itu jelaskan ke saya, pemakan sendal jepit, bagaimana Anda bisa mengatakan penyaliban itu adalah karya Tuhan? Tunjukkan mana faktanya. Silakan. Kita mau baca di kitab Paulus, nanti kau bilang penipu lagi. Silakan. Ingat ya. Sebelum Anda membantah firman Tuhan dengan surat-surat Nabi Paulusmu itu, saya katakan Keluaran 23 nomor 7 Tuhan tidak dengarkan saya. Keluaran 23 nomor 7 itu adalah karya Tuhan. Oke, Ulangan 19 nomor 16 itu karya Tuhan. Jangan menerima upah. Yudas nggak boleh menerima upah. Oke. Yang kedua kemudian Yesus itu adalah orang benar. Dia adalah anak yang menjadi anugerah kepada bumi ini. Kenapa kemudian dipersembahkan? Jawab saya, bungkus pertanyaan saya dengan jawaban yang benar. Silakan. Aduh. Saya jawab dulu. Saya jawab dulu. Silakan. Kematian Yesus di kayu salib itu jelas sudah tertulis itu adalah karya Tuhan. Melalui kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu Yesus disiksa, Yesus disalibkan, Yesus dibunuh. Itu kuasa kegelapan. Berarti Tuhan Anda ini iblis. Ada iblis juga karena kan dia mati. Ada iblis juga. Diakuinya ada iblis juga. Merancangkan. Anda sudah benar kan? Benarkah kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Benar kan kata Yesus? Benar kan? Itu toh iblisnya. Saya tidak mengimani penyaliban. Ya, melakukan penyaliban adalah karya iblis dan Anda mengiyakan dan Anda mengaminkan. Ayo, tepuk tangan. Saya ingin tepuk tangan dulu buat teman-teman saya Kristen di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma kan dari tadi bertanya terus nih. Bertobat. Segera bertobat. Jangan kau imani pengajaran iblis. Bertobat. Sekarang gantian saya bertanya. Cuma Anda mengimani Al-Quran dan hadis kan? Yes. Al-Quran dan hadis. Sekarang pertanyaannya, Paulus dibenarkan di kitab hadis adalah Rasul Allah. Mau saya bukakan ayatnya? Boleh, silakan. Ya, oke. Kita diskusi. Kita alihkan lagi. Dari tadi kita itu sudah berjam-jam nyangkut masalah itu. Sekarang kita bahwa Paulus itu di hadis Al-Katsir. Jelas di situ. Ibnu Katsir di Al-Quran. Tunjukkan saya. Saya bacakan. Nah, inilah fakta yang mencatat nama Paulus dalam tafsir Al-Quran. Ya, silakan. Firman Allah, ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakannya. Ya kan? Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Yasin ayat 14. Kami perkuat keduanya dengan rasul yang ketiga. Ya kan? Ada yang ketiganya. Ibnu Juraij telah meriwayatkan dari Wahabe Ibnu Sulaiman dari Suhaib Al-Jibai mengatakan bahwa nama kedua rasul yang pertama itu adalah Syamun dan Yuhana. Sedangkan nama rasul yang ketiga ialah Paulus. Dan nama negerinya adalah Intakia. Intakia itu sama dengan di Kisah Rasul itu Antioquia.
pada zaman Paulus. Maka ketika utusan itu berkata ayat 16 yaitu kepada penduduk negeri tersebut, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu, yakni dari Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, dan Dia memerintahkan kepada kalian agar menyembah Dia semata, tiada sekutu baginya. Demikianlah menurut Ibnu Aliyah. Tetapi kata Ibnu Diamam menduga bahwa ketiganya adalah utusan Al-Masih kepada negeri Antioquia yang ada di kitab Alkitab di Kisah Para Rasul. Apabila hal ini menyaksikan bagi Anda yang merasa umatnya Muhammad yang membaca artikel ini, silakan dicek sendiri di kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini ada linknya. Saya bisa kirimkan nanti ke Bang Suma. Jadi jelas Ibnu Katsir menyatakan di situ ada kata Paulus. Paulus itu dikatakan dalam bahasa Arab dituliskan Saulu. Nama Paulus dituliskan juga Saulus. Ya kan sama seperti itu. Saulu. Bukan Bu Saulu, bukan. Saya bisa kirimkan buktinya. Di kitab Rasul 13 ayat 9 bahasa Indonesia terjemahan baru berbahasa Arab. Di sini Kisah Para Rasul jelas di situ. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus. Jelaskan Saulus itu disebut Paulus. Udah. Yang penuh dengan Roh Kudus. Sebentar. Dia mau khotbah dia. Panjang. Ini bahwa di kitab tafsir kitabnya kalian menyebutkan nama Paulus itu. Iya kan Paulus. Iya kan? Terus jadi jelas bahwa ada lagi hadis ada lagi. Ini gara-gara Bang Juma suruh dia ngomong ini sama pertanyaan itu sama Bang Juma udah dijawab udah berapa puluh kali. Bahwa dia juga termasuk rasul. Ada lagi penjelasan Bang Suma gimana? Oke, baik. Anda mengatakan si Paulus ini mengajarkan menyekutukan Allah atau tidak? Dia rasul di situ, pengikutnya Isa Al-Masih, ada 3 orang. Utusan Nabi Isa ini mengajarkan menyembah Isa atau tidak? Tapi dia disebutkan di situ dia juga rasul. Iya, saya tahu. Mengutus. Saya tahu nama Paulus itu. Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya. Nama Paulus itu Saulus. Nama yang ditafsir adalah Bulus. Paulus. Saulus baru Paulus, sedangkan yang ditafsir adalah Bulus. Bukan Paulus, di sini namanya Paulus. Iya. Juga Paulus. Iya, oke. Paulus di situ mengajarkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Tidak dikatakan seperti itu. Loh, tadi Anda sendiri yang dia adalah utusan Isa Al-Masih. Nah, ya, sekarang apakah Anda sudah mengimani Isa Al-Masih adalah Yesus? Yesus ya? Tidak. Terus untuk apa Anda bawa ini? Untuk apa Anda bawa data ini? Isa Al-Masih itu kalau dilihat dari kedua tujuannya Anda bawa ini? Apa Anda tujuannya? Kalian mengatakan Isa Al-Masih sama dengan Yesus. Iya kan? Iya. Sekarang gini, Anda mengimani. Jadi Anda sudah mengimani. Tidak. Jadi Anda sudah mengimani. Isa Al-Masih dengan Yesus sama nggak? Saya tanya. Iya. Misinya sama, jelas kepada Bani Israel. Ya. Nah, sekarang saya balik. Sekarang saya balik. Pribadinya sama. Sekarang saya balik sama Anda. Sama. Kenapa Anda bilang sama? Sekarang saya balik. Apakah Anda mengimani Isa Al-Masih itu adalah Yesus? No. Terus kenapa Anda bawa ini? Terus kenapa Anda bawa data ini untuk apa? Tidak, karena kalian bertanya tentang Paulus itu. Bukan kalau yang Paulus, itu dengarkan. Di hadis itu ada. Kalau yang Paulus ini mengajarkan Allah, Paulus ini mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Isa alaihissalam itu adalah Rasulullah. Terus apa tujuan Anda membawa ini? Tidak, kalian kan tidak mengakui Paulus. Lah, Paulus yang dimaksud Anda itu beda dengan Paulus. Iya kan? Tapi hadisnya kalian mengatakan jelas Paulus itu rasul loh. Dengarkan saya. Utusan Isa Al-Masih salah satunya menurut tafsir adalah Paulus. Astagfirullahaladzim. Kamu bisa diam nggak dulu wanita berkumis? Ya silakan. Dulu.
Oke. Jadi saya katakan di dalam tafsir utusan Nabi Isa alaihissalam bernama Bulus mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, lalu mengajarkan Isa alaihissalam adalah Rasulullah. Terus di dalam iman kalian Paulus itu adalah rasul, utusan Yesus, mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Ya, betul. Nah, sekarang apakah sama antara Paulus yang mengajarkan Isa adalah rasul, Allah adalah satu-satunya Tuhan, dengan Paulus yang Anda imani sebagai rasul? Sama enggak? Di hadismu Udah, tidak itu mungkin beda. mengatakan, dia Mungkin hanya namanya saja mengakui yang mungkin keberadaan sama. Udah, Paulus. nggak usah dipersoalkan. Bukan Paulus, tuyul. Paulus. Itu Saul. La haula wala Ya, Paulus quwata itu illa dimaksud. billah. Maksud Paulus bukan ini linya, gondrong, di tempat linya. Anda botak, nggak sama. Sama, ini dikatakan cuma bahasa Ih, aja, sama, bahasa Arab. sama katanya, sama. Tadi katanya beda. Ada 3 orang itu. Bung, Yang satu kalau Paulus. dengarkan, kalau bulusnya kau akui sebagai Paulus, berarti itu sama halnya kau akui Isa sama dengan Yesus, kampret. Beda. Kalian mengakui. Beda giliran Paulus, Beda Bulus pribadi. sama. Isa, Karena Yesus kita beda. nabi. Inilah kalian umat yang tidak punya kelamin, tidak punya jati diri. Paulus dan Bulus sama, Isa dan Yesus beda. Kunyuk. Jadi Anda nggak akan pernah bisa lolos mau lari kemana pun nggak bisa. Sekarang saatnya bertobat. Saatnya bertobat. Jangan kau mengimani karya Cuma iblis kau yang itu sebagai bertobat karya cuma. keselamatan. Jadi bagaimana Bung Juma? Ya. Apalagi Cuma. kan sudah selesai. Jangan. Penyaliban Yesus adalah karya iblis. Udah selesai kita kan di situ. Iya kan? Nggak ada lagi kan? Ya sudah. Sekarang Anda silakan diskusi. Belum. Loh, Tadi. loh. Mana karya Tuhannya? Tuyul. Dengarkan. Anaknya. Karya Tuhannya jelas. Karya Tuhannya Keluaran 23 nomor 7, jangan membunuh Yesus karena Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Dia tidak mengatakan Yesus di situ, ada enggak? Tidak mengatakan itu. Tidak mengatakan Yesus. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Saya tanya dulu. Dengarkan. Apakah Keluaran 23 nomor 7 ini berlaku pada zaman Yesus atau tidak? Jawab. Beda kisahnya, Pak. Jangan beda. Antar matamu berludah lagi. Dengarkan saya. Apakah Keluaran 23 nomor 7 ini berlaku pada zaman Yesus? Jawab. Iya, berlaku. Itu kan bagian dari hukum. Oke. Nah, apakah Yesus ini bisa dibunuh? Secara hukum tidak. Nah, tidak Tapi bisa. pada faktanya iya. Berarti Pada yang faktanya melanggar, dengarkan. Berarti yang melanggar Iya. hukum Tuhan ini adalah iblis. Betul atau tidak? Iya. Bukan iblis, perbuatan iblis. Lah, sama aja kan? Enggak lah. Loh. Manusia itu bukan iblis. Iya, tapi Manusia itu bukan iblis. sekarang tapi begini. Oke. Tapi iblis yang menguasai manusia. Sekarang yang mewariskan dosa Adam atau iblis? Kembali lagi itu sudah kita supaya Anda di awal tahu, itu, Bung. supaya Anda tahu. Anda kan tadi mengatakan bukan iblis tetapi manusianya. Nah, sekarang saya tanya, apakah Adam yang mewariskan dosa atau iblis? Ini kembali ke permasalahan kita 2 minggu lagi ya. 2 minggu lalu ya. Kejebak kan Anda di sana. Dosa itu diturunkan dari Adam. Berarti Adam. Nah, sekarang yang menyalibkan Yesus itu manusia atau iblis? Yang menyalibkan Yesus ya manusia. Nah, itu perbuatan siapa? Perbuatan manusia, tetapi ada kejahatan di dalamnya. Sekarang perbuatan manusia ini karya iblis atau karya Tuhan? Perbuatan manusia yang pada penyaliban itu. Itu ya, perbuatan manusia atau perbuatan iblis? Iya, kejahatan itu pastilah dihubungkan dengan iblis. Berarti kesimpulannya itu adalah karya iblis, betul? Iya, mau karya iblis. Oke. Iya, setuju. Bukan orang yang membunuh dia. Yang ada di channel Zulkifli 15 dan channel berafiliasi dengan Komal ini, mari kita tepuk tangan untuk yang kedua kali.
Dengar. Tepuk tangan. Yang di bawah tepuk tangan. Saat saya bicara, bisa Yang di saya bawah bicara? tepuk tangan. Teman-teman di typing tepuk tangan. Bisa bicara? Ayo tepuk tangan. Bisa bicara? Teman-teman kita yang Kristen sudah mengakui penyaliban itu adalah karya iblis. Subhanallah. Bisa bicara? Bisa bicara? Kita tidak Silakan. percaya. Oke, biar. Kita percaya Biar. Yesus. Masya Allah. Biar saya tepuk tangan biar yang saya meriah. terangkan. Masya Allah. Biar saya Ya. terangkan. Oke, Gini, lanjut. oke ya. Terangkan. Saya Bungkus karya iblis dengan asumsi Anda. Silakan. Bukan asumsi. Dia yang iblis itu. Dengar, biar saya baca, biar saya yang kasih jelas, biar kasih paham dia tuh. Begini, proses atau peristiwa penyaliban Yesus itu memang dipengaruhi oleh manusia yang ada pengaruh iblis di dalamnya. Itu adalah karya manusia karena memang ya jelaskan Pontius Pilatus yang mengarahkan ketika didesak oleh orang-orang Yahudi untuk menyalibkan dia karena konsep mesianik mereka itu berbeda. Mesias bagi orang-orang Yahudi itu bukan seperti Yesus. Jelas mereka menolak itu. Tetapi ingat kemudian banyak orang-orang Yahudi yang percaya ya. Itu tunggu dulu pertama. Jangan dulu bicara. Yang kedua, kan saya katakan tadi bahwa peristiwa penyaliban Yesus itu adalah peristiwa manusia yang ada suara iblis ya, ada kekuatan iblis di dalamnya. Oke. Tetapi sejarah keselamatan itu dilihat bukan pada peristiwa ketika Yesus itu akhirnya tunduk pada manusia, bukan, tetapi pengorbanan Yesus itu. Itulah sejarah keselamatan yang dari Allah itu. Yesus yang mau berkorban itu bukan penyalibannya, tapi Yesus yang mau berkorban dengan apa? Dengan yang disalib. Jadi beda, itu dua jalan yang berbeda. Jadi kalau disamakan itu jelas-jelas nggak akan nyambung. Jadi kalau Anda tanya terus itu karya keselamatan atau karya keselamatan yang dari Allah atau karya iblis? Lah, jadi kan menjawabnya bukan langsung istilah iya atau tidak, tetapi perlu diklarifikasi seperti yang saya katakan ini. Mengerti nggak Bung Juma? Anda membungkus karya iblis Bukan dengan bungkus apa? lagi. Coba terangkan ke saya. Pembunuhan terhadap sekali Yesus lagi, itu adalah karya iblis. Coba Anda bungkus ini. Bungkus dulu. Bungkus Ini dengan apa? 1,8K yang nonton Bung, jangan mempermalukan diri. Kan Saya katakan, lihat, justru ingin membantu Anda. Coba Anda mengatakan karya iblis ini adalah sebagai karya keselamatan. Itu kayak mana ceritanya? Coba. Saya butuh dalil. Bung, Saya butuh dalil. dinubuatkan dalam Nabi Yesaya itu sudah dikatakan. Dinubuatkan katanya. Berarti Tuhan menubuatkan karya iblis, gitu. Makanya otak kamu itu harus jernih dulu, Bung. Kenapa supaya jadi otak dipisah. saya? Kenapa yang jadi otak saya, Bung? Jangan malu terhadap keadaanmu. Akui. Sekarang kalau Anda mengatakan itu nubuatan, berarti Tuhan menubuatkan karya iblis. Betul? Di mana yang saya katakan itu menubuatan Tuhan menubuatkan iblis? Minum air Tuhan dulu. menubuatkan Minum air dulu. Minum air dulu. Minum air, dulu. keselak dia, Minum air. keselak. Minum air. Minum air dulu saudaraku, minum air. Wah. Saya hadir di tengah-tengah kalian sebagai penginjil jalanan ini sebagai juru selamat, bukan untuk menghujat kalian. Penginjil jalanan. Yes. Kalau penginjil Yes. itu kita bahas masalah ini. Saya salah statement selalu. Penginjil itu orang yang percaya kepada Yesus yang mati di salib. Dia Itu adalah penginjil juru selamat abal-abal. satu-satunya. Itu penginjil abal-abal. Saya juru selamat untuk mengajarkan kalian. Itu Anda jangan bawa menertawakan konsep-konsep diri yang Anda. tidak sesuai. Bung, Anda menertawakan diri Anda. Saya tanya, saya tidak. Saya tanya, menertawakan tolong kebohongan tunjukkan Anda, Bung. dalilnya bahwa Kenapa? Bang Juma dihapus dari ini. Ada yang Iya, laporin. karena memang Gak ada kata-kata iya, yang karena salah memang kok. dia sesat. Dia sudah Dia nggak memang sesat ya, dia Ketika nggak di sesat. Ya, itu Kalian sesat, yang sesat makanya ya. dihapus dia. Sembarangan. kan. Enggak. Kan Kalian yang sesat. bukan. Nggak ada ya, Karena Bang Juma itu nggak begini, ada. Bu, Kalian Bunda. Kalian laporin Bunda. dia ya, laporin dia. Di report Saya tidak ada buat apa-apa dari tadi. Saya tidak buat Enggak, apa-apa. bukan. Teman-teman kalian. Siapa tahu dari kaum Anda, siapa tahu dari kaum Anda yang melaporkan. Siapa tahu dari kaum Anda yang melaporkan. Memakai kecerdasan buatan algoritma. Jadi Kita di kalau dalam penggunaan sini kata-kata yang kebencian atau apa itu Enggak, itu saya tahu aturan terangkum TikTok itu saya tahu. Itu Aturan TikTok kecerdasan. itu
tidak boleh mengatakan yang selain dari goblok, tolol, bego itu gak boleh. Terus selain dari kata waria gak boleh. Terus saya tahu ya aturan TikTok, saya tahu aturannya. Jangan. Itu dilaporin, Halo. Itu kok dilaporin? Begini. Biar saya bicara dulu ya. Biar. Diam dulu. Bunda Rama, Bunda Rama dan host, tolong. Saya sedikit bang, sedikit begini. Ayo, monggo. Yang disampaikan Gurunda Zuma itu benar, ya. Karena begini ya, pelopor dosa waris itu iblis ketika dia menggoda. Kemudian Yudas. Bunda, jangan langsung mengambil kesimpulan jangan langsung mengambil kesimpulan sesuatu itu benar atau tidak tanpa misalnya kita klarifikasi, kita bedah, kita lihat kebenarannya, itu baru kita baru paham. Sama Gurunda udah dibedah tadi sama Gurunda, kamu aja nggak. Lalu ketika saya ajak dia untuk membedah semua statementnya dia, semua logika, semua argumennya dia itu selalu tadi ketika masih saya gunakan analogi tentang putri saja, dia itu selalu mengatakan boleh layakkah katanya. Ya tidak ada yang layak dibersamakan dengan Yesus. Tidak ada analogi yang cara agama apa? Gitu. Saya biar bicara dulu ya, 2 menit sebelum saya turun. Begini ya. Saya sah-sah saja. Jangan turun bang, itu ada Gurunda. Jangan turun. Karena saya kan banyak pekerjaan, bukan pengangguran. Jadi kalau misalnya main TikTok terus saya ya dari mana saya makan? Kenapa dilarang-larang? Jangan silakan ya. Saya masih banyak pekerjaan gini ya. Saya sah-sah saja. Itu bang, apa abang itu tadi disuruh bungkus sama Bang Juma. Itu abang bungkus pakai karetnya 3 biar sempurna jadi trinitas. Oke? Lanjut bang. Emangnya spaghetti. Spaghetti dari mana itu? Dari Italia. Pakai mayones enggak? Itu silakan, ada Gurunda silakan. Kan saya selalu katakan begini, sah-sah saja kalau kita bertanya tentang ke agama orang lain, sah-sah saja. Tetapi kalian itu selalu, saya sudah jelaskan juga kepada Juma berulang kali, setiap saya naik dengan dia itu selalu ngotot, selalu mendominasi pembicaraan, begitu kan. Jadi akhirnya jatuh kepada debat kusir yang tidak berbobot sama sekali. Jadi pembicaraan itu ya atau tidak tanpa pernah memilah mana yang mestinya sesuai dengan yang selayaknya logika yang benar. Bung, jangan curhat, nggak usah curhat. Jangan curhat. Bangsa saya bungkus karya iblisnya dengan karya angkat satu masalah, kita bedah. Ayo, sudah dari tadi kan. Oke, kita kembali ke analogi tentang putri itu. Kenapa kamu belum menjawab sampai sekarang? Yesus itu adalah orang yang tidak bersalah. Kamu analogikan dengan putri ngedar narkoba. Yang bersalah, iya, semestinya iya. Tidak ada satu orang pribadi pun, bahkan satu nabi pun yang ada pernah lahir di dunia ini yang bisa disamakan dengan Yesus. Iya, karena dia salah satunya nabi yang orang yang benar. Sudah, bukan karena sebelum dia dituhankan pun, kalau maksud saya begini ya. Seandainya pun dia bukan Tuhan, kalau memang dia sudah tidak berdosa, ya nabimu berdosa atau tidak? Nabi yang lain berdosa atau tidak? Semua nabi berdosa kan? Yesus itu mati di atas tiang salib berdosa atau tidak? Tidak. Kenapa dia terkutuk? Bagi orang-orang dunia yang menganggap dia itu terkutuk karena penyaliban itu dalam konteks Romawi. Keluar Bung, saya jarin. Ulangan 21 nomor 23 yang disalib itu adalah penjahat. Sebelum kamu bicara Yesus penjahat atau bukan? Sebelum kamu bicara panjang cuma begini, dalam logika berargumen itu, seseorang itu bisa dikatakan beradab, beretika ketika seseorang yang berbicara itu dia diam, mendengar. Baru kemudian ketika dia waktunya untuk berbicara, dia mengeluarkan statement. Jangan dengarkan saya. Bolehkah Anda kemudian dengarkan? Bolehkah Anda membuang-buang waktu di depan orang gila berbicara tanpa ada efek benarnya? Boleh?
Oke, sekarang Boleh. saya turun. Sekarang saya dari statement Anda, sekarang saya turun karena dari tadi saya membuang-buang waktu di hadapan orang gila yang katanya psikolog padahal dia orang yang sakit jiwa. Anda turun itu Oke, karena ya. Anda ketabok. Anda sudah mengakui karya penyaliban itu adalah karya? Bukan. Makanya saya bilang perling. Anda sudah mengakui tadi. Kenapa? Yang saya minta, saya ingin menolong Anda. Silakan Anda bungkus karya iblis ini dengan karya keselamatan berdasarkan data otentik yang bisa kita bedah. Iya. Anda berhadapan dengan orang yang Saya tepat. sudah tunjukkan orang yang tepat. Tepat dari mana? Sekarang Orang gila Anda itu tidak tunjukkan. pernah orang gila Sekarang seperti Anda ini. tunjukkan data. Mari kita bedah data itu bahwa ternyata Oke. data itu bisa dipakai untuk membungkus karya iblis sehingga menjadi karya keselamatan. Silakan. Saya korbankan waktu saya ini. Ini keluarga saya mau ke gunung. saya Saya juga. suruh menunggu demi untuk menyelamatkan saudara-saudara karena saya adalah juru selamat bagi Kristen. Silakan. Sama dong, Yesus itu juru selamat. Jadi Anda menggunakan istilah Yesus sebagai juru selamat. Biar Pace dia tidak mengerti. Silakan. Nanti kita Oke, lihat kan saya sudah apakah jawab. Yesus yang menyelamatkan Anda dari kesesatan ini atau Bang Suma yang justru akan menyelamatkan Anda. Silakan. Inilah memang saudara-saudara saya yang di Indonesia ini memang. Iya. Silakan. Mulai aja. Kalau ada orang bule mau hadapi saya, suruh dia belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Oke? Suruh dia belajar bahasa Indonesia atau suruh dia mempraktekkan Markus 16 yang mengatakan orang yang percaya akan mampu dalam berbahasa asing. Suruh dia pakai bahasa Bugis ke saya atau bahasa Makassar ke saya atau bahasa Indonesia minimal. Saya hadapkan saya dengan orang bule itu yang hebat dan bebas. Silakan. Oke. Ya. Itu maksudnya Pentakosta ya, santai, tidak apa-apa. Ya, terserah Kalau mau kamu, siapapun, karena silakan. kamu kan tidak akan sampai ke situ, Juma. Saya sudah yakin. Sekuat apapun saya berargumen dari data-data dan fakta, Anda tidak akan percaya karena memang niat Anda sudah salah. Saya minta data bagaimana caranya Anda membungkus karya iblis ini menjadi sebuah karya keselamatan. Saya minta Tidak perlu data. dibungkus. Jadi Ya, saya sudah. tidak akan menjawab karena Anda mengeluarkan statement saya yang harus membungkus. Jadi seolah-olah Lalu Anda bagaimana- itu sudah lalu memaksa saya bagaimana- untuk menuruti kehendak Anda. Lalu Jadi bagaimana bahwa dalam karya rangka iblis ini peristiwa Anda keselamatan imani? itu dibungkus dengan Saudaraku, perbuatan dosa. bagaimana ceritanya karya iblis ini bisa menjadi karya keselamatan? Jawab saya. Bukan karya iblis, karya Nah, bukan. Tuhan. Perbuatan itu dengar. Allahu Akbar. La haula wala Kuasa quwata. kegelapan. Karya keselamatan itu. Kan saya sudah jelaskan Cuma. La haula wala quwata illa billah. Saatnya saya bicara cuma Apakah bisa. perlu saya mengulang dari nol, dari keluaran bulan saya 3 dulu nomor ya. 7? Saya dulu ya. Padahal Saya dulu sudah ya. 2 kali kita tepuk tangan loh. Jangan sampai kita tepuk tangan lagi yang ketiga kalinya. Apa artinya tepuk tangan? Tepuk tangan karena saudara-saudara sudah mengakui bahwa pembunuhan Yesus itu adalah karya iblis. Makanya kan Anda belum mengerti sehingga Anda mengeluarkan Buatlah saya mengerti. Makanya aku bilang Ya, buatlah makanya diam. Oke, Diam. buatlah saya mengerti bagaimana karya iblis ini bisa menjadi karya keselamatan. Silakan. Bukan karya iblis, salah. Jangan Anda bilang mengatakan karya iblis. Ini sudah Tuhan. Loh, tadi kan sudah diurai Bang Zuma. mengatakan. Peristiwa itu kan tertulis. Sudah diuraikan tadi semua. Bahwasanya Pilatus ini siapa yang dia kan yang menyerahkan kepada tentara Romawi agar Yesus disalibkan. Ada nggak kehendak Tuhan di situ? Ada nggak kehendak Tuhan, saya tanya? Ada tidak kehendak Tuhan? Memang iblis, Ya, sudah tidak ada. Berarti kehendak Memang iblis kan iblis selesai. katanya. Udah selesai. Memang iblis. Berarti prosesnya penyaliban memang itu melalui adalah kuasa karya kegelapan. karya Tapi iblis. kamu udah gunungnya Tepuk tangan itu lagi adalah untuk yang karya ketiga kalinya Tuhan. teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Cuma itu di bawah pasien banyak banget Bang Cuma. Oten itu banyak oten di bawah minta naik. Biar kita sembuhkan dulu teman kita yang di sini. Kalau masih mau diobati ya. Bang sedikit aja Bang, sedikit mohon maaf. Enggak, tadi kan saudara-saudara Oten siapapun di mana yang menyaksikan ini kan dia bilang tadi Bang Juma bertanya dulu. Kalau kita mau jeli dari pertama itu Bang Juma pertanyaan cuma satu loh. Tapi nggak dijawab-jawab sama saudara kita Oten ini. Jadi bukannya Bang Juma bertanya begitu, cuma satu dari tadi pertanyaannya, tapi diputus terus sama. Aduh, silakan lanjut. Mohon maaf. Lihat nggak ngerti. Gantian, jangan Bang Suma terus. Sudah dijawab kok kalian yang nggak ngerti. Udah Bang Erik gantikan saya Bang Erik.
teman-teman kita ini takut sama Iya, saya. banyak kok. Ini Bukan terkesan takut. kita keroyok Bang Suma deh. Udah Bang Suma, Nggak percaya Paulus, saudaranya tapi- udah menunggu, silakan tapi lah. baca Itu Bang, tulisan tadi apa Paulus. pertanyaan tadi Bang Juma yang dari awal itu loh Bang. Abang jawab aja dulu Bang. Yang Belum mana? abang Coba, jawab. coba. Jawab, sudah dijawab mana? Coba. tadi. Yesus adalah Yang mana? Tuhan. Yesus adalah Tuhan menurut Anda. Kalau menurut Yesus di Matius 11:25, siapa Tuhan itu? Coba Anda baca. Jangan Jadi kayak jangan gini. jadi Ya, Bang Eri jadi dan begini. teman-teman, Kalau saya kamu pamit ini zuhur kalau sebentar kamu ya. nggak percaya Alkitab, Ya, sudah jam baca satu rupanya Alkitab nggak terasa. kamu kan bisa ngerti. Ya, silakan. Jangan lupa Bang Juma pasien abang masih banyak di bawah. Iya, fokus Udah pada lah, Bang tema Suma kita pergi aja kan. Oke, Buku siap. keluarganya Jadi katanya. kayak gini. bahwa penyaliban itu adalah Nggak karya usah kasih iblis. kesempatan. Iya, ada nonton-nonton 10 yang orang lain. Dengar, itu dengar hotel dulu. tuh 10. 15 Dengar menit dulu, saya kayak gini. kembali mengudara. Lanjut. Kayak Siap. gini, dengar dulu saudara. Jadi kayak gini saudara. Kalau masalah agama itu kan, itu beda pola pandang. Dari sudut mana kita memandang, kan gitu. Ini Kalau tidak bisa masalah Bang Lisa nggak bisa. Iya, oke. Ini melalui Bibel Kalau- Bang, nggak bisa kalau melalui ini, sudut kalau- pandang. kayak gini, saudara. Harus Kita melalui kata- Bibel kayak gini Bang. saudara. Nggak Semua bisa yang sudut terjadi itu pandang. bukan semua yang terjadi itu penyaliban Tuhan Yesus itu Ngapain pakai udah sudut terfirman pandang di dalam Ini, Alkitab. Tuhan Jadi, segenap mengutus semua para firman. nabi. Tuhan mengutus para nabi agar diajarkan kepada umat manusia menuhankan Tuhan yang benar. Nah, Kayak gini, kalian kawan. ini bukan Kayak mengikuti gini, ajaran para begini, nabi. kawan. Begini, kawan. Hukum-hukum yang dibawa para Nggak nabi usah. itu sudah dihancur leburkan oleh Paulus, sehingga kalian dengan Kayak gini, senantiasa Ini carakan diam aja dari tadi turunin aja. sabarlah. Ya. Jadi kalian dengan leluasa hidup di dunia ini tanpa ada perintah, tanpa ada hukum. Karena sudah ada yang menebus. Ya, ini kalian. Kita jelas Kalian kasihilah tidak. sesamamu manusia. Dan kasihilah musuhmu. Mana buktinya kasihilah musuhmu? Ada nggak kalian terapkan hal seperti itu? Ada nggak hal itu diterapkan di seluruh dunia? Hukum kalian yang kalian bilang itu adalah kasihanilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Ada nggak diterapkan di seluruh dunia tentang hukum kalian itu? Hancur. Kalau seandainya ada penjajah, kalau seandainya kembali ke itu ada di manusianya, Indonesia, hukum Tuhan itu, ya, kalau hukum Tuhanmu itu yang ada di Indonesia ini diterapkan, tentunya sudah Belanda yang menguasai kita. Bukan cinta. Itu, Kasihilah Tuhan. kamu udah jadi orang tua atau belum? Kamu udah jadi orang tua atau Udah, belum? jangan lari Itu aja kemana-mana. pertanyaannya. Kembali ke topik Kamu aja. jadi- Di Kamu mana? jadi udah orang tua atau belum? Kamu udah punya anak atau belum? Kamu udah punya anak atau belum? Itu aja dengar dulu. Nggak ada urusan Bukan, Anda di kalau sini. kamu Saya sudah- jadi orang tua, apakah semua turutan orang tua dilakukan Apakah Anda anak? Kan seorang belum tentu, kan? apakah Anda sebagai orang tua rela anak ini untuk dibunuh? Bukan, maksudnya kamu bilang Rela Kristen mengorbankan itu anaknya bukan untuk mengapain kasih. dibunuh, Masalahnya kamu untuk orang tua menebus atau belum? kesalahan orang lain. Saya tanya kepada Bukan. Anda, kalau Anda sebagai orang tua, apakah Anda rela anak Anda untuk dibunuh untuk menebus kesalahan orang lain? Saya tanya kepada Anda, silakan Bukan, dijawab. kita logikanya kayak gini. Karena kamu bilang tadi, karena kamu bilang tadi, hukum Tuhan itu hukum yang Kristen harus itu, kita terapkan Kristen juga. itu tidak mengapain Hukum ajaran Tuhan itu adalah ajaran Tuhan. ketentuan. Masalahnya kalau kamu sebagai orang tua, apakah semua yang kau turut semua anakmu menuruti perintahmu? Kan enggak juga. Kembalikan dulu ke Gurunda Bang Erik. Biar dulu udah selesaikan Gurunda, kembalikan dulu. Jangan melebar dulu. Silakan Gurunda. Biar diterapin mereka nih. Silakan. Sholat. Bang Juma sholat disuruh Bang Erik. Ini masih ada kaitannya dengan penyaliban, Bunda. Tenang aja, Bunda. Kita nggak lari kemana-mana. Ya lanjut. Karena menurut mereka Yesus ini mati di tiang salib ini untuk menyelamatkan umat manusia. Bagian Benar. percaya kepadanya. Iya kan? Tapi masalahnya ini bukan kehendak Tuhan, kehendak iblis. Berarti kalian sudah ditipu-tipu oleh bapak-bapak gereja. Kok kehendak Dia iblis? menjadikan Tuhan kehidupan sudah kalian mengatakan di situ Tuhan Satu-satu mencoba ngomong. menjadi manusia untuk Iya. mati kita sebagai umat manusia untuk tebus dosa-dosa kita. Jadi salah nggak kalau kami Kenapa kami iblis? menyimpulkan bahwasannya Tuhan Anda bunuh diri? Salah kami menyimpulkan seperti itu. tidak Tuhan bisa Anda bunuh datang diri. untuk membunuh dirinya sendiri agar manusia terbebas dari dosa.
Pak, Betul maksudnya tidak? gini, Tuhan Betul tidak tidak, pengen Bang? itu umatnya, karena begitu besar kasih Tuhan Ah. kepada umatnya, dia merendahkan diri, menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Ada ayatnya itu. Lalu Itu bisa mati, dibaca. lalu dia mati. Iya. Itu keinginan Untuk menebus dia. dosa kita, menebus orang-orang yang berdosa. Karena manusia itu kan sudah jauh dari Tuhan, sudah jauh dari penciptanya. Sejak zaman Adam, ya kan, anak-anaknya Adam memberontak melawan Oh. Tuhan. Iya, Dikasih jadi di hukum sini- Taurat juga, masih juga melawan. Ya kan, akhirnya Tuhan mau supaya umatnya tidak jauh darinya. Tuhan merendahkan dirinya dalam diri Yesus, menjelma menjadi manusia. Kalau Untuk Anda menebus dosa seorang kita, pemimpin supaya perusahaan, kita Anda bisa seorang dekat pemimpin dengan perusahaan, penciptanya. lalu Anda Begitu merekrut maksudnya. karyawan Anda. Nah, karyawan Anda semuanya bersalah dalam melakukan tindakan korupsi, lalu menjual barang-barang Anda tanpa sepengetahuan Anda, lalu Anda yang bunuh diri di sini. Oh, beda kalau Ih, gitu. tahu Ya, ini iya, secara manusia, ya kawan. ampun, Itu secara ya manusiawi. Beda. Ini kan Tuhan. Sandi, Itu kan secara karyawan manusiawi korupsi yang kau dibela. bilang itu. Kenapa Tuhan ya Meleda. korupsi itu mempunyai dibela? Dari kekuasaan. mana? Meleda. Jauh, tidak masuk, saudara. Astagfirullah, kalau kalian ini. Orang korupsi, orang bersalah dibela. Kalau kalian dipecat lah, dikasih keluar lah. Ya ini konsep ketuhanan kalian seperti ini. Itu lucunya. Hah? Konsepnya gimana? Meleda. Iya, konsep Bagaimana? ketuhanan kalian di Maksudnya gimana? sini. Tuhan kalian, menjelma menjadi Tuhan manusia, menciptakan merendahkan manusia, lalu dirinya. manusia itu berdosa, lalu Tuhan itu yang bunuh diri untuk menghapus dosa manusia. Kok Nggak Tuhan bunuh butuh, diri? tinggal Bahasanya membinasakan udah aja. salah. Tuhan Tuhan itu tidak tinggal bisa membinasakan mati, aja itu di Tuhan zaman bunuh Nuh diri. aja sudah selesai. Di zaman Nuh Tuhanmu sudah melakukan hal Tuhan itu. bunuh diri dari mana? Itu Ya, bunuh asumsinya diri. Anda, pendapat Anda sendiri itu. Tuhan bunuh diri. Iya, Salah, kedatangan Bung. dia kan untuk mati kan? Benar tidak? Ih, kok bunuh Untuk diri, Tuhan menyelamatkan bunuh diri. manusia akibat Itu dosa asumsi waris. Anda. Kok asumsi Tuhan itu lagi, Bang? merendahkan dirinya menjadi manusia untuk menebus orang yang berdosa. Karena dulu pada zaman kejadian itu, orang kalau berdosa itu tidak bisa langsung ke Allah. Dia harus mencari pengorbanan itu binatang, dikorbankan sebagai korban bakaran. Tapi setelah Yesus datang tidak perlu begitu lagi. Cukup Tuhan yang membunuh mati. Yesus. Tuhan yang Tidak mati. ada lagi itu korban bakaran, Nggak butuh tidak lagi. itu korban hewan, tidak ada Dia lagi itu sudah menumbalkan, ditebus. enggak. Dia menumbalkan salah. anaknya, bukan bunuh diri, bukan Tuhannya bunuh diri. Kok Ya, Tuhan bunuh karena- diri? Bagaimana caranya? Karena begitu besarnya kasih karunia sehingga dia mengirimkan anaknya, berarti dia bunuh anaknya, dia tumbalkan anaknya untuk dosa-dosa orang Kristen. Ya, Dia tapi menjelma tidak menjadi tertulis bahwa manusia untuk Iya, menebus benar. kita Tapi manusia. tidak untuk mengorbankan. Iya, di situ Supaya kan tidak ada perlu lagi dalil, itu ada ayat Dengan cara mati di tiang kayu salib. binatang. Dia mati, Dengan cara mati di tiang salib. dia karunia, naik ke dia sorga. karuniakan anaknya Iya, dengan yang cara mati di tunggal. tiang salib. Selain Gitu. kalau Untuk dia mati menebus untuk dosa selama-lamanya Kristen. boleh, dia Berarti kan bangkit. Dia Dia tumbalkan membuktikan. anaknya, ditumbalkan anaknya itu, tumbal. Dia kirim anaknya Ini- karena Dia bangkit saking pada hari besarnya yang ketiga kasihnya. di antara orang mati. Iya. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Apa dalilnya? Di mana? Ya, di mana lah dalilnya? Di Lukas 24 Ngapain nomor kita mau 46 itu bicara di mana? dalilnya sedangkan Di mana kalian saja nggak tertulis percaya selain di situ? Di kitab perjanjian kita? lama di mana Aduh. tertulis Yesus Kalian ini mati? memaksa untuk Iya. terus bilang Kalian dalil, sedangkan memaksakan kalian nggak diri. percaya kitab kita. Masuk akal enggak? Karena Kami tidak begitu percaya sama besar. kitabmu, makanya Justru kami itu. tanya. Justru Ya, itu. makanya kami tanya, makanya saya tanya kepada Anda. Ngapain kita Lukas menjelaskan di 24 orang yang tidak Lukas 24 percaya? yang Anda bawa tadi di poin 46, Yesus itu mati dan bangkit 3 hari. Lalu Iya. menjadi Tuhan, kata KPR 236, Paulus. ya. Iya, kata si Paulus, lalu menjadi Tuhan setelah dia bangkit dan mati dan bangkit. Benar tidak? Nah, di mana tertulis berarti itu? dia tidak Di mana mati. nubuatan Dia- itu dia- tertulis? Di Coba mana baca nubuatan ayatnya Yesus baik-baik, mati Bung. tersalib itu? Bang Eri. Di mana Bang Eri, dia nubuatannya? tumbalkan anaknya. Karena begitu besar kasih karunia, maka dia mengaruniakan anaknya Aduh, yang tunggal ibu, untuk mati ibu, di ibu, salib. ibu, ibu. Baca Berarti firman Tuhan dia tuh yang baik, menumbalkan jangan anaknya, sembarang-sembarang. Bang. Loh, itu kan dia Anak- mengaruniakan anak yang tunggal untuk mati di salib. Berarti dia menumbalkan anaknya gitu loh. Kan kamu bilang tadi karena begitu besar. Coba baca. Aduh, kok kalian nggak percaya kitab? Karena Baru kalian begini, kutip-kutip gini, ayat karena kitab sucinya begitu kita. besar. Waduh. Baca Google-nya. Karena Bagaimana sih begitu dikatakan besar kitab suci? karunia kasih Allah sehingga Ya, dia itu kan kitab suci mengaruniakan anaknya kita. tunggal. Oh, iya, Ah, masa ada berarti bahasa-bahasa yang tidak senonoh di situ? anak yang dia dijadikan tumbal ya. Ya, anaknya dijadikan tumbal sebagai korban. Tuhan Anda Menebus bisa dosa. cakap kotor ya.
Bagaimana? Tuhan Anda bisa cakap kotor. Bagaimana dikatakan suci kalau Tuhan Anda cakap kotor? Mengatakan kata tai itu di situ. Iya, Tuhan Anda mengatakan kata tai di situ. Siapa Iblis. Gimana itu? Coba bacakan ayatnya dulu, Mas. Jangan langsung menjas. Bacakan dulu, Yesaya bacakan. Ayo, 12 gimana? nomor 36. Yesaya 12 nomor Perjanjian 12. lama lagi yang dia bahas. Iya. Ayo. Enggak apa-apa ya, saya 12. Ya, itu kan Tuhan Anda di situ. Nomor Apa 36. Tuhan Anda bicara itu yang ini bukan Tuhan perjanjian lama. Anda, ini Enggak, kitab, ini jangan kitab, Yesaya. kitab suci bukan Tuhan. Yesaya 12 Apakah ayat pantas berapa? itu dikatakan 30. sebagai kitab suci? Tuhan Iyalah. Anda cakap kotor. Yesaya berapa? Suci. Enggak. Dia 12:36. hardik Petrus, dia kata Petrus 36. iblis. Kenyahlah kau Ya. iblis. Nah itu mana Sorry, dosa kan? bentar. Dosa Coba. nggak usah ke perjanjian lama bang. Banyak di perjanjian lama, di perjanjian baru dosanya Yesus banyak. Yang mana yang benar nih? Yesaya 36, 12. Nggak usah perjanjian baru aja. Ketika Yesus menghardik Petrus, enyahlah kau iblis. Masa muridnya yang kesayangannya dia hardik kata iblis? Boleh gitu. Atau Kak. ketika Aduh ibu, tahu dulu Ya kan, konteksnya itu baru benar. bicara. ya kan benar itu. Ketika dia marah ketika dia menghardik Yudas iblis, enyahlah kau iblis. Ya kan nggak boleh kalau Tuhan Siapa? apalagi dia Ini Tuhan. Yudas kah? Ini Yudas kah Petrus yang ibu bicara? Tadi bilang Petrus, sekarang bilang Yudas. Aduh. Petrus, ketika dia hardik Petrus, enyahlah kau iblis. Nomor 12, saya ralat sorry. Jadi betul tadi Ustadz. Maaf itu, saya ralat. Bunda, Yesaya 36 nomor Betul. 12 di situ. bahwa karya penyelamatan itu ya oleh iblis, karya iblis. Karena Yudas itu dirasuki iblis, kemudian terjadilah pengkhianatan ya. Kis Yudas, tahu nggak kis Yudas kan? Gitu, makanya karya iblis. Karena awal mula penyelamatan itu ya, penebusan mati di salib itu ya Yudas yang dirasuki iblis. Itu udah nyambung itu ya, bungkus lah. Jadi gini ya, maunya gini ya saudara-saudara Kristen ya. Kalian itu harusnya mengikuti apa yang disampaikan Yesus ya. Jangan mengikuti apa yang disampaikan diajarkan Paulus. Karena Tuhan kalian yang menurut kalian kan yang Tuhan itu Yesus. Ya ikuti kata Yesus. Kata Yesus di Yohanes 17 ayat 3. Hidup yang kekal itu ialah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kalau satu-satunya berarti bukan dua, apalagi tiga, Trinitas. Jadi yang mengutus itu adalah Tuhan. Yang mengutus itu adalah Tuhan. Kenapa otakmu itu sulit sekali menangkap itu kalau Karena satu-satunya? Tuhan itu mengutus para nabi. Nah, kalau dikatakan Allah itu adalah Tuhan. Allah itu yang mengutus para nabi, Tuhan itu yang mengutus para nabi. Dia sudah mengutus para nabi untuk pada umatnya, tetapi mereka semua tidak menerima kebenaran, tidak menerima kebaikan, mereka terus melakukan kejahatan. Padahal firman-firman itu sudah diberikan, tapi mereka terus memberontak. Penyembahan berhala dan segala macam. Makanya Iya, itu berarti Yesus memang hadir ke firman- dalam dunia ini. Yesus bukan bertentangan dengan orang-orang berdosa, tetapi Yesus bertentangan dengan ahli-ahli Taurat yang tinggal di bait Allah, yang mereka menganggap bahwa dirinya yang paling benar, menghafal kitab suci, tetapi mereka tidak menyentuh orang-orang miskin di sekeliling mereka atau orang-orang berdosa. Tetapi Yesus datang. Aku kasih tahu, tolong tunjukkan pengajaran Yesus tentang penebusan dosa waris Adam atas penyalibannya. Tolong tunjukkan dalilnya. Mana dalilnya Yesus mengajarkan penebusan dengan matinya dia akan menebus dosa waris Adam? Mana? Kalian harus mengikuti ajaran Yesus. Please deh, kalau kalian mengikuti pasti kalian jadi mualaf. Yakin aku kalau kalian mengikuti, jangan terkontaminasi dengan ajaran Paulus. Yang mengajarkan penebusan dosa waris Adam adalah Paulus. Coba baca di Roma. Roma 2, Roma 8, 11 atau Roma 2. Kalau di kitab para nabi juga di perjanjian lama tidak diajarkan umat manusia itu untuk mengutuk Tuhan. Dengar lu, di kitab perjanjian lama tidak pernah manusia di zaman nabi-nabi ataupun di kitab para nabi-nabi itu mengajarkan umat manusia mengutuk Tuhan. Ini kenapa kok tiba-tiba ya setelah Yesus terangkat ada kata Tuhan itu terkutuk.
Nah, di tiang dan mati di tiang kayu Paulus salib. Itu ajaran Paulus siapa? itu, Paulus Ajaran yang siapa? Para nabi tidak pernah mengajarkan itu. Pantas tadi kalau Bang Juma mengatakan kalian ini tidak mengikuti ajaran para nabi. Ya. Ya, dia mengikuti Paulus. Padahal apa kata Paulus, Bang? Tuhan Bang, itu siapa ya mengutus tadi? para nabi-nabinya semua dengan satu misi agar dia dituhankan. Bukan yang nabi ini menjadi agar Tuhan. Sedangkan Yohanes Pembaptis saja sudah bilang. Paulus itu mengajarkan. Yohanes Pembaptis saja sudah bilang, inilah anak yang Kok Yohanes dikasihi. aku bilang jangan ikut yang lain, ikuti Yesus. Tidak usah tuh Ikuti Paulus. perkataan Paulus kan Yesus. kalian nggak Perkataan Yesus percaya, ikuti. jadi kita Ada berbicara seorang tentang gini, Yohanes. Bang, dengar, ada seseorang Ngapain mau seseorang ikuti yang Paulus? menemui Yesus. Kok maksa? Katanya kau tidak percaya Paulus. Kau guru yang sorry, baik. ikuti Yesus. Dengar. Sorry. Seorang Aku lagi di jalan. seorang seorang berkata, guruku yang baik ya, apa yang kami harus lakukan supaya kami mendapat keselamatan? Apa jawaban Yesus? Kenapa kamu katakan aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu Bapakku di surga. Bapak. Ya. Itu berarti Yesus itu tidak pernah mengaku dirinya yang terbaik. Dia selalu menyampaikan bahwa hanya Allah satu-satunya. Artinya dia merendahkan diri sebagai Konteksnya hamba. pada saat itu dia sebagai manusia, supaya manusia yang ada dalam dunia ini jangan menuhankan manusia. Jadi- Begitu maksudnya. Tetapi pada saat yang dia sudah mati- berkorban untuk itu, Berarti yang mati di salib itu manusia atau apa? konteksnya dia kan Yesus yang sebagai disalib manusia, dia menjelma sebagai manusia. Yang terangkat ke langit itu manusianya apa Tuhannya? Bentar, bunda. Yang terangkat ke langit itu Yesus itu manusia apa manusia dagingnya atau rohnya? Saya tanya Anda. Penyaliban dulu kita tanya dia. Ketika yang disalib itu manusianya atau Oke, Tuhan? lanjut. Siapa yang disalib itu? Manusia Yesus atau ilahinya? Aduh, kita mau jelaskan juga tetap kalian nggak bisa jelasin. ngerti, Iya, oke, Bu. silakan jelasin. Yang disalib mati itu siapa? Manusia atau ilahinya Yesus? Ayo. Yesus itu adalah manusia dan Tuhan itu sendiri. Sudah. Oh, jadi ketika disalib ya manusia dan Tuhan itu mati. Itu kalian yang bicara, bukan kami. Terus apa? Makanya aku tanya, yang mati disalib Iya, itu tadi saya apa? sudah bilang toh, Yesus adalah manusia dan Tuhan itu sendiri. Kau mau tanya yang mana lagi? Saya udah jawab. Berarti Tuhan mati, ikut mati. Berarti Tuhan apa? Itu disalib. berarti kau yang sampaikan, bukan saya. Saya tidak ada bilang berarti. Ya, terus makanya pilihannya manusianya atau Tuhan yang mati, ilahinya Saya atau tidak pilih manusia dan kedagingannya? Tuhannya. Dia adalah manusia dan dialah itu Tuhan sendiri. Oh, berarti kamu salah karena Tuhan itu tidak bisa mati. Iya. Oh iya, Kenapa? memang pikiran kamu, kalian punya pendapat kan Tuhan tidak bisa mati, Tuhan itu jauh di sana, Tuhan itu Makanya dari Tuhan awal itu udah tidak aku bisa bilang. tersentuh. Jadi melakukan itu dari sudut pandang berbeda udah salah. Jadi kita berdebat juga salah. Enggak, Karena kenapa enggak, bilang? gini, untuk Karena kita berbuat meluruskan baik belum tentu orang semua nilai baik. Iya, benar sekali, Bang. Benar, Itu benar. jadi percuma kita argumen masalah agama karena sudut pandangnya aja udah Iya, berbeda. kita hidup manusia saja, di Harus setiap manusia diluruskan pasti dulu cerita kita akalmu berbeda-beda. Yang Cerita mati kita itu pasti berbeda-beda. Di orang ini orang atau anggap kita manusia? baik, tetapi di orang lain orang anggap kita tidak baik. Jadi Iya. udahlah. Jadi ngapain dibahas masalah Kita agama? membenarkan diri. Di dalam hidup ini semua manusia, kita ini hanya manusia. Tetapi nanti kita lihat pada ujungnya siapa yang benar, siapa yang salah. Yang mati itu manusia atau Tuhan? Jadi ngoceh bagaimana? Sekarang saya tanya ibu sudah jadi manusia yang sempurna. Nah, bukan aku. Ini kan kita kan Yesus kan disalib. Yang mati itu siapa? Yesus manusia Justru itu atau saya yang bilang, ilahinya? ngapain mau membahas Yesus? Yesus itu saya sudah bilang tadi. Yesus itu Jadi adalah kayak gini Bunda. Tuhan. Jadi kayak gini Bunda. Manusia yang Bunda, mati atau jadi kayak ilahinya? begini. Ayo jawablah, Bunda. Bang. Sudah dibilang tadi, manusia dan Yesus itu adalah Tuhan juga. Sudah dijawab, kau tanya terus gimana? Tuhan mati. Berarti Tuhan mati. Kamu bertentangan dengan Bibelmu. Itu kau yang bilang berarti, Tuhan saya tidak bilang itu berarti. tidak terhampiri maut. Di Bibelmu Tuhan tidak terhampiri maut. Berarti kau bohong. Jangan menebar kebohongan di sini, Bang.
Jangan menipu-nipu. Tidak ada yang menebar kebohongan. Tuhan Kau tidak yang bisa mengukir Terus sembarang baru kau yang siapa? menebar Bunda, kebohongan. begini Bunda, Tanya, mau siapa yang apapun yang kamu mati? bilang, selagi kami Jawablah. kayak Siapa gini, yang mati? Ayo. Kalau kamu yang cerdas, kamu yang pintar mati di jawab. kayu salib ya Siapa Tuhan yang mati? Yesus. Yang Oh, mati di Tuhan kayu salib Yesus ya Tuhan berarti Yesus. Tuhan bisa mati. Oh, amazing. Tuhan Iya, bisa mati tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nggak usah sekali. diributkan. Bibelmu bertentangan, Bang. Tuhan itu tidak bisa mati di dalam Bapak, nggak usah Bibelmu. diributkan lah. Berarti kau bohong lagi. Kau Makanya ingkar bilang kayak Bibelmu, gini, Bang. Tuhan Enggak, Yesus. jawab Kita aja. sudah bicara jujur bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang Yesus mati. itu Terus Yang mati itu siapa? Di dalam yuk Bibelmu kita ku bilang baca Tuhan ya. Yesus yang Bahwa mati. Tuhan Terus Yesus yang mati. Tuhan tidak Mana? terhampiri oleh maut. Tuhan tidak Sudah. terhampiri oleh Kawan, maut. kalau Kita Tuhan sudah Yesus condong. nggak mati, kalau Tuhan Yesus nggak mati, maka nggak tergenapi firman Tuhan. Oh, berarti kau bohong lagi. Kata Paulus gini ya, aku kasih tahu gini kata Paulus yang kau anggap rasul ya. Katanya kau tidak Ngapain percaya. Yesus tahu? Kami udah Kristen. Ngapain kau ajarin? Sabar dia. Kasih tahu Ibu. nih. Kasih tahu Ibu, dalilnya. kenapa kau diponis lagi? Kami enggak terima. Enggak. Ngapain kau ajari Dengar kami? dalilnya. Kenapa kau Dalil kutip dengar ya. Paulus? Katanya Kata kau Paulus tidak dengar, percaya kata Paulus. Kau ini ngaco. Kristus mati dan hidup kembali nggak usah supaya kutip menjadi Paulus. Tuhan. Jadi harus mati Nggak dulu usah Yesus kutip baru bisa jadi Paulus. Tuhan. Kamu ini cuma asumsi doang. Kristus Aduh. mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Itu kata Paulus di Roma. Oke, sebentar dulu Bunda Rama sebentar. Apa, berarti Chelsea, bilang, baca. Chelsea selamat siang. Chelsea agama apa? Chelsea, Karos selamat siang. Ya, Agama apa? Kalau Kak Ros, Muslim. agama Katolik. Oke, silakan. Chelsea nggak jawab ya, saya turunkan. Yo, agama Kristen aja, naik agama Kristen. Yang Islam udah. Silakan aja Bunda. Nah, aku tanya ke yang cewek aja ya, mudah-mudahan nyambung. Kak Ros, yang baik hati, yang mati tersalib itu manusia Yesus apa ilahinya? Emang manusia ke Tuhan Yesus itu? Oi, dia nggak tahu. Dan maaf yang ya, Bunda. dilahirkan, yang sebentar, yang dilahirkan Maria itu apakah dia manusia apa Tuhan? Yang dilahirkan Maria itu manusia? Manusia kan yang dilahirkan? Raden Kencana mute atau saya turunkan. Raden Kencana mute, saya turunkan guys. Enggak ini. Aku tanya dulu, Oke. yang dilahirkan Bunda Maria Tuhan apa manusia? Enggak kedengeran. Jawab dong. Yang dilahirkan Bunda Maria Tuhan apa manusia? Ayolah, Jadi aku kayak pikir gini kamu Bunda. sedikit cerdas. Jadi lah. kayak gini Bunda. Jadi begini. Makanya dari awal udah aku bilang kalau kita dari sudut pandang berbeda. Jadi kayak gini. Menurut Bunda, Bunda Maria itu melahirkan Kenapa Tuhan. sudut pandang berbeda, Bang? Kita ini dialog berdasarkan Bibelmu, bukan asumsi. Bibelmu di situ tertulis, kata Gabriel apa? Hai Maria, kau akan melahirkan seorang anak manusia, seorang laki-laki. Laki-laki itu kan manusia. Mana ada Tuhan di sana? Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kau beri nama dia Yesus. Tidak pernah pula Gabriel mengatakan kau akan melahirkan Tuhan. Sekarang aku tanya. Nah, aku bertanya, pertanyaan selanjutnya. Sekarang aku tanya. Menurut Bunda itu yang Bunda ceritakan itu Tuhan Yesus itu Tuhan atau enggak? Itu aja jawab dulu. Manusia, Menurut Bang. Bunda. Bukan Tuhan di situ kan? Manusia di situ kok. Enggak, Manusia. yang bahasa Bunda itu kan bahasa Bunda kan udah menceritakan ini bahasanya di Injil itu. Sekarang aku tanya Bunda, Tuhan Yesus itu Tuhan atau enggak? Manusia. Siapa yang bilang Tuhan? Aku nggak ngomong Berarti Tuhan, kita dia manusia. udah beda pola pandang Karena berbeda. Ngapain kamu dibahas, makan kawan? doktrin. Jadi Karena ngapain kamu kita termakan bahas? Kalau doktrin. kita Kunci kalau kita ya, udah kunci, dengar, kalau dengar, kita dengar, udah dengar, berbeda dengar. pandangan, nggak usah dibahas lagi dari awalnya. Udah kita udah nggak sejalan. Itu doktrin, itu hasil konsili, di situ diputuskan, hasil kesepakatan manusia. Manusia yang mengangkat itu Yesus menjadi Tuhan, bukan di dalam Bibelmu. Faktanya konsili Ada Nikea itu dalilnya ya. enggak itu Bu? Konsili itu Iya banyak manusia lah. manusia diangkat jadi Tuhan. Itu salah. Yang mati itu Yesus, tapi dari sisi manusianya. Iya. Roh dalam dirinya itu ilahi itu adalah Tuhan. Berarti Tuhan tidak akan kalian mati. salah. Kalian Tuhan salah tidak akan karena yang mati. menyelamatkan.
Yang menjadi penyelamat itu Tuhan. Kawan, Yang Bunda, menjadi juru selamat Bunda, itu Tuhan. Yang Terus Bunda. kamu bilang Yesus manusia itu yang sebagai mati. manusia. Don, dengar Bunda, kamu Tuhan dengar mati, Bunda, yang Tuhan tidak dengar mati. dulu, dengar dulu. Bunda Kalau kita jadi berpikiran penyelamat, mau secara ngapa? manusia, Sebentar, bahwasanya sebentar. Tuhan Satu tidak bisa satu lah. mati, Nih, ngapain dia capek satu repot-repot satu. ke dunia kalau dia nggak bisa mati? Kalau manusia yang mati berarti kamu salah. Berarti bukan Tuhan yang Woi, selamatkan Bunda, kamu. kita berpikir logika. Kalau Tuhan nggak bisa mati, untuk apa diturunkan ke dunia? Ya itu karena pemikiran Paulus lah. Apa kata Paulus ya? Dengan Sekarang kayak gini, kesalahan kamu percaya sama Paulus atau Tuhan Yesus? Kalau Yesus aku percaya, ajaran Paulus tidak aku percaya. Ya Yesus udah. berkata, hidup Enggak, yang kamu kekal percaya Tuhan ialah Yesus. mengenal. Dengar. Dengar dulu, kamu bilang tadi percaya sama Tuhan Yesus. Dengar. Yesus tidak pernah menyatakan Trinitas. Yesus berkata, Allah satu-satunya, hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Nggak ada di situ Trinitas. Kapan mana Yesus mengajarkan Trinitas? Atau mana pengajaran Yesus tentang penebusan dosa waris Adam? Kalau ada itu bolehlah kau berbangga. Kalau nggak ada ya sudah. Hapus itu. Tuhan Yesus Mu'alaf sendiri itu. mengatakan seperti ini. Kalau dia kalau menuju surga itu kan melalui dia. Apa? Ngomong yang benar. Dia kan sudah bilang belajar dan kebenaran. Apa bang? Makanya dari awal udah kujelaskan kalau kita Bu Rama sedikit, Bu Rama tadi dia bilang pandangan berbeda, udah susah. Luruskan pemikiran mereka. Bang, tadi ada abang bang ini. Bang Kores, silakan Bang Kores, luruskan mereka nih, silakan. Lanjut dulu. Aku bikin thumbnail. Enggak. Tadi abang bilang. Imrus. Nah, ada Bang Kores. Enggak sedikit aja dong. Ya lanjut. Maaf Bang Kores, sebentar dikit dong Bang Kores ya. Mohon izin Bang Kores ya. Tadi abang bilang itu Yesus yang mati bukan unsur ketuhanan tapi manusianya Bang. Kalau begitu Bang, ketika yang matinya ini manusia, yang turun nanti yang kedua kalinya Yesus ini, itu siapanya Bang? Apa Yesus ini kembar? Jangan dulu ke situ, Yang turun itu sudah dalam bentuk Allah, bukan manusia lagi. Mereka bisa mengelit begini. Kalau manusia yang mati berarti bukan Tuhan yang menebus dosa kalian. Salahlah kalian karena di Bible itu Tuhan yang menebus manusia, Bu. dosa. Jadi yang mati itu Yesus dalam bentuk manusia. Berarti Tuhan tidak mati. Siapa bilang Tuhan mati? Pertanyaanku begini, makanya jawab, yang mati itu manusia atau Tuhan? Manusia. Aduh, saya ulang-ulang. Berarti bisa mati. Tidak ada kehilangannya manusia ini sebagai Tuhan. Bunda Rama kayak menebus dosa kami. Berarti manusia yang menebus dosamu. Salah lah kau. Di Bible Tuhan menjelma menjadi manusia. Tuhan adalah penyelamat. Tuhan adalah semata-mata menyelamatkan. Kalau dia sebagai manusia, kalau dia sebagai manusia saja, dia tidak akan mengatakan bahwa pada hari yang ketiga saya akan bangkit. Dibangkitkan jangan kamu nipu-nipu lagi, dibangkitkan. Gak ada di situ dia bangkit Kalau sendiri. dia hanya manusia, dia tidak akan tahu. Memplesetkan Bible, kenapa? Ada apa kalian? Apa kalian karena terlalu senang sama Paulus? Di situ dibangkitkan, tidak ada dia bangkit sendiri. Kamu ini suka, aduh kalian ini kenapa? Kalau kalian jujur, pasti kalian mu'alaf lah. Saya akan mati dan pada hari yang ketiga. Mana di situ dia bangkit sendiri, mana? Anda kan tidak mengakui Paulus, tapi selalu mengutip-ngutip kitabnya Paulus. Kamu mengimani, kita bahas Bible. Iya kan? Tapi jangan mengutip kitabnya Paulus. Kami tidak mengimani Bible, kita berdiskusi, menyampaikan. Sekarang saya tanya, di hadis Al-Quran saja, di Ibnu Tafsir, menyebut di situ Paulus itu Rasul Tuhan. Berarti kau mengingkari Yesus di hadis nggak bisa. Ini di hadis Ibnu Katsir loh, ada loh. Ibnu Katsir baca coba. Berarti kamu mengingkari kalau di Al-Quran itu tidak ada. Kalau kamu dengar Don, diam dulu, kuluruskan otakmu. Akan mati. Sebentar Don, diam dulu Don. Kalau kamu ke Al-Quran atau diam dulu. Ya Allah ya Rabbi, dengar dulu supaya kuluruskan dulu Don ya. Kalau kamu ke Al-Quran dan ke hadis atau ke tafsir, berarti kamu mengingkari ketuhanan Yesus. Karena di situ tidak ada menuhankan Yesus. Sebut Paulus.
ambil Ya, kalau kitabnya kamu baru kan tidak mengakui rasulmu, Paulus. kamu kan Sekarang saya kamu juga kan mengimani. saya ambil Kamu juga kan di hadis. mengimani. Saya ambil juga di Kamu hadis. Di hadis juga ada mengimani. tertulis Kan kamu Paulus itu mengimani, Don. utusan Don, Isa kamu kan Al-Masih. mengimani Ada Paulus di sebagai hadis, rasul. jangan salah. Ya kita Ibnu sampaikan, Katsir Bang. buka-buka di Google. Kamu kan Firman mengimani. kita itu, Don, firman Tuhannya kita Bang, itu Babel. satu-satu lah kau biar Bang, aku kasih itu Ibu, kita punya Alkitab itu kita kalau tidak yang tentang Ibnu menyembunyikan Katsir tidak. Paulus itu, Bang, Dia tidak menyembunyikan jawabannya udah nabi-nabi diborong sama Abdon. yang Ya, Ini pun bunda Satu-satu, lama ini. siapa dulu siapa? Ayo, Ya satu-satu. begini, kita atur Ros dulu, timer Ros. timer ini. Sabar Bang, saya sampaikan Ros, dulu. Ros. Diam dulu, Atur Ros timer dulu, supaya Ros tidak dulu. ini Diam dulu, Don. debat kusir begitu. Atur 3 Ya menit makanya deh. diam. Oke, atur Makanya 3 diam. menit gantian. Gini, Habis Ibu, nanti saya oke, atau saya teman yang ngomong jawab. 1 menit Silakan dulu. Ibu dulu. Saya ngomong Silakan. ngomong 1 menit baru kok 3 menit. Tidak, ya? 3 menit. Saya Enggak ngomong usah lah. 1 3 menit. menit lah, panjang lebar. Baru gantian Ya, ya. saya 1 menit aja. Saya 1 menit silakan. aja. Oke, Silakan. begini. Iya, bicara Ibu. Kamu Ibu. diam dulu, 1 menit aku, Kan dia Silakan, selalu diam. mengutip. Ya, kamu kan selalu ke tafsir. Itu tafsir ya, tafsir. Tafsir itu Ya. tafsiran manusia, ya. Tidak ada di Al-Qur'an ya, enggak ada. Itu tafsir. Jadi, kalau kamu mengimani tafsir orang-orang Islam, berarti kamu salah karena kami itu tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Orang Islam di seluruh dunia tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Nah, kenapa kamu mau ke tafsir? Tafsir itu di sana itu tidak tertulis bahwa Yesus di sana diimani sebagai Tuhan. Tidak ada. Di situ Isa itu Nabi Isa sebagai utusan. Jadi kalau kamu ke tafsir-tafsir, kamu salah, keliru. Mending kamu di Bibelmu aja. Paulus itu mengaku rasul padahal tidak pernah ketemu Yesus. Paulus yang membawa agama Kristen. Yesus di dalam Bibelmu tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Tunjukkan satu dalil bahwa Yesus mengajarkan tentang kekristenan. Ini saya debatku ini kelas rendah. Kalau Ustaz Zuma, Gurunda itu kelas tinggi. Kalau aku ini yang rendah-rendah aja. Mana Kristen dalilnya itu adalah Yesus pengikut mengajarkan? Kristus. Tunggu. Mana dalilnya? Oke, mana Sudah, dalilnya? gantian Mana ya. pernyataan Yesus Sudah, Bu, yang ya. menyebutkan tentang Kristen? Itu dulu. Oke, Bu Silakan. ya. Oke, saya jawab. Tapi sebelum saya jawab, saya bertanya ke Ibu. Ibu mengimani Al-Quran dan hadis enggak? Saya mengimani, kau tidak toh? Tidak, saya tanya. Ibu mengimani Al-Quran dan hadis enggak? Iya, saya mengimani. Tapi kamu kan Ibu tidak, toh? mengimani Al-Quran dan hadis. Di hadis Ibnu Katsir di sini mengakui ada nama Paulus kau mengimani sebagai Al-Quran. utusan Nabi Isa Al-Masih. Tapi di tetapi di situ- Alkitab Salah, tidak mengakui. Jangan salah. Ibnu Katsir, Dulu, Ibnu kita Katsir gantian, kita gantian. menukil. Kasih saya Ibnu waktu Katsir juga, 1 menit menukil saja. dari Kita salah gantian, nggak satu bisa hadis begitu. do'if. Kita gantian, nanti Anda menjawab. Ya, Ibnu Katsir hanya menukil Tadi nggak bisa dari begitu. salah satu Ada di hadis sini. do'if. Ada. Bisa Itu baca sendiri adalah kali. Saya kasih linknya. nukilan dari Mau? Ibnu Katsir, Ada ayatnya. tafsiran dari Ibnu Aduh, Katsir itu susahnya. terhadap salah satu Kalian. hadis do'if. Kita ganti-gantian. Kok hadis goib ini jelas ada di sini. Sudah jelas itu dibahas. Dijelaskan. Itu sudah 14 kali dibahas. Sudah 14 kali dibahas. 14 kali dibahas. Ada tercantum mengenai Saulus yang menyebut Paulus di situ. Ada Jangan 3 salah. tokoh, ada 3 tokoh yaitu Anda tidak mau Bulus tafsiran atau manusia. Baulus. Itu tafsiran manusia, Bang. Silakan, Kok tafsiran Bang. manusia? Silakan. Berarti nggak mengimani manusia hadis lah. dong. Ibnu Katsir tidak ada meriwayatkan hadis. Dia hanya mentafsir dari salah satu orang yang menukil hadis itu. Dan sudah diverifikasi di kitab lain bahwa Ibnu Katsir menyatakan bahwa itu adalah hadis do'if. Apalagi? Ayo buktikan di mana. Kita kan bicara dalil. Oke, sebentar. Gitu. Jangan kita saling debat kusir. Saya ada. Kalau mau tanya, saya bacakan di sini. Ada. Jadi gitu. Itu Jadi terhadap Anda surat tidak Yasin toh, mengakui betul? Kisah Rasul Terhadap ya? surat Yasin toh, betul? Iya, Yasin Yasin itu. 14. Baca coba. Jawaban. Ya. Hehehe. Assalamualaikum. Udah live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini topiknya apa sih? Topiknya hadis do'if. Sudah melebar ke kiri ke kanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Tentang ini tadi yang dibahas ini masalah Tentang penyaliban. Tentang Penyaliban penyaliban itu
karya iblis, apa Oh, karya tentang Tuhan. penyaliban. Nggak Oh, jelas-jelas ya. penyaliban. Ah, ini aku masuk dulu ya. Penyaliban itu untuk apa? Untuk menebus dosa, guru. Oh iya kah? Coba yang kawan Kristen untuk menebus dosa penyaliban itu. Untuk menebus orang yang berdosa. Untuk menebus orang yang berdosa, penyaliban itu. Itu menggenapi hukum siapa? Hukum Molok, guruku. Kita bicara hukum Molok bukan. Itu tidak sebatas itu, pertanyaannya itu udah salah. Pertanyaan untuk menggenapi apa? Oh, Itu gitu. sudah karya Tuhan, Pak. Karya Tuhan, manusia Karya semakin Molok jauh dari dosa. Tuhan pengen umatnya itu diselamatkan. Ya kan, Tuhan merendahkan diri dalam wujud manusia, dalam Oke. diri Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena Menebus dosa manusia. tidak bisa secara langsung menghadap Tuhan untuk minta pengampunan. Karena di Siap. perjanjian lama dikatakan harus mengorbankan hewan atau binatang supaya iya. bisa pertobatannya itu diterima sama Tuhan. Tapi setelah Yesus mati di kayu salib, tidak perlu lagi itu pengorbanan hewan. Yang penting percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, ya. Sudah, dosamu bisa diampuni. Diampuni dalam arti tetap setia Nah, dalam supaya Yesus. begitu menggunakan hukum ini ya, hukum penyaliban itu ya. Kok hukum penyaliban? Nah, kalau begitu, ini hukum penyaliban ini itu hukumnya Yahudi atau Romawi kalau boleh tahu? Kalau hukum Romawi itu disalib itu ya orang-orang terkutuk, penjahat. Tapi Yesus kan bukan orang terkutuk, dia bukan orang berdosa. Dijelaskan. Jadi di situ hukum di Alkitab. Romawi ternyata ya, bukan hukum Yahudi ya. Hukum ini Roma. Kan Oh, Yahudi hukum kan dijajah. Roma. Oh, berarti menghapus dosa-dosa Roma kalau gitu, bukan menghapus dosa-dosa orang terdahulu. Orang-orang terdahulu kan itu kan disalib juga melalui penyiksaan macam-macam, ya disalib. Itu disalib Jadi kan- itu hukum Tuhan atau hukum Romawi sebenarnya? Aku agak bingung di sini. Hukum Yahudi Romawi lah, karena Romawi di situ kan menjajah Yahudi, menjajah Israel. Oh gitu. Jadi Tuhan bukan hukum meminjam atau menjiplak hukum Romawi untuk penebusan, nggak pakai hukumnya sendiri. Siapa? Maksudnya? Ya ini kan Tuhan ini pernah ngajarin hukum penyaliban nggak sih sebelumnya? Kan itu ada tuh perjanjian lama sekali. Ada nggak tuh? Tuhan tidak mengajarkan itu, Tuhan mengajarkan hukum Taurat, hukum kasih. Tuhan tidak mengajarkan. Tuhan mengajarkan hukum kasih, Pak. Nah kalau nggak mengajarkan hukum penyaliban, kenapa malah hukum penyaliban yang dipakai? Ini membingungkan. Tidak, begini, itu kan tadi Gimana, saya sudah gimana? jelaskan. Itu kan dari Boleh. dosa awal, dosa Adam, manusia memberontak melawan Tuhan. Iya. Keturunan Adam akhirnya mengikuti dosa Adam, ya kan? Tuhan menurunkan hukum 10 hukum Taurat, tetap juga masih di Dalam 10 hukum Taurat ada hukum penyaliban, ada? Nggak ada. Terus kok bisa tiba-tiba nongol gitu hukum penyaliban ini bisa tiba-tiba twing dipakai itu gimana caranya? Itu tata cara waktu Yesus di situ memang orang disalib itu di situ orang-orang terkutuk, orang jahat jadi salib pada zaman itu. Makanya Yesus mengikuti hukum itu yang berlaku di situ. Kenapa Tuhan lebih mengikuti hukumnya Romawi daripada hukum Torah? Kenapa Tuhan begitu ya? Iya, itu kan proses penebusan, Pak. Dia kan di situ. Nah ditebus. iya, Ketika ngerti ditebus, aku. Ini kan proses penebusan. Aku ngerti banget itu proses penebusan. Kenapa proses penebusan ini lebih mengikuti tata caranya Romawi daripada tata cara Torah gitu loh? Kenapa ya? bukan mengikuti atau tidak mengikuti. Hukum Taurat ya tersendiri, beda. Berarti penyaliban Hukum Taurat. duluan Tuhan menggunakan daripada Romawi. Yesus itu salib itu kan penghukuman, orang dihukum di situ. Iya itu penghukuman salib itu punyanya Tuhan atau punya Romawi sebenarnya? Atau Romawi Bukan dan Tuhan punyanya. adalah satu atau gimana? Begini, itu bukan punyanya Tuhan, itu manusia. Loh kenapa Tuhan pakai hukumnya pagan Romawi kalau gitu? Dengar dulu. Nggak pede dengan hukum Torahnya? Gini, Gimana? Tuhan kan menjelma menjadi manusia. Siap. Yang menurut hukum yang berlaku di dunia itu dia harus ikuti
untuk Loh, bukannya hukum Torah itu berlaku di dunia, Brother John? Hukum Torah berlaku di dunia atau di langit? Berlaku, iya betul. Hukum Taurat itu berlaku di situ, tapi bukan berarti di hukum Taurat itu dia harus dirajam. Ya, hukum Taurat kan dirajam orang, tangan kan. Nah itu kenapa Yesus nggak dirajam aja? Kenapa malah disalib gitu? Kenapa nggak dirajam? Ya, tanyalah Tuhan, kenapa itu kan kehendak Tuhan. Lo kalian kan anak-anak Tuhan, Tuhan bukan Tuhan dong. Harusnya tahu dong. Kehendak Tuhan, Jadi Tuhan kayak yang gini. menginginkan dia disalib, Nggak, dia dengar disalib. dulu. Gini, Karena begitu itu kan karya jelasin. Tuhan. Begitu jelasin. Gimana? Jadi kayak gini Bang. Iya. Kan. Jadi Tuhan itu kan datang ke dunia kan gitu. Iya, Tuhan jadi datang ke kenapa dunia ya dalam Kristen. Terus? Iya. Jadi kenapa dia disalib di Romawi? Karena di situ dia berada posisinya. Kalau di Indonesia pasti hukum di Indonesia dilakukan kalau seorang penjahat. Gini loh, itu hukum Torah tuh kan dipakai sama Tuhan tuh. Apa enggak kepake ya? Atau gimana sih? Kan dia secara manusia loh Bang. Dia udah secara manusia. Apa yang dilakukan? Oh, hukum Torah bukan buat manusia itu, ya? Kalau dia Tuhan, menunjukkan Tuhan, dia terbang-terbang, gak usah jalan, kawan. Bukan itu, jangan dibawa jauh-jauh dong. Ini kan Tuhan kan ada hukum Bukan, Torah kita- nih. Hukum kita- Torah kita buat simpel malaikat aja. atau buat Kita- manusia? Ayo dong. Kita simpel aja. Simpel ya. Kira-kira seperti ini Bang. Kira-kira seperti ini, logikanya aja. Tuhan Allah menurunkan anaknya supaya nembus manusia kan gitu. Nah, pakai cara hukumnya siapa? Pakai hukumnya siapa menebus manusia itu? Ya pakai cara Tuhan lah. Oh, penyaliban berarti caranya Tuhan, bukan caranya Romawi. Enggak lah. Yang enggak yang apa? Kan kayak gini Bang, kalau yang abang bilang itu penyalipan, kenapa di Romawi? Karena posisinya Tuhan Yesus lahir di zaman Romawi. Jadi semua peraturan yang masalah kejahatan ya ditentukan oleh daerah itu. Kalau di Indonesia Romawi dipakai Tuhan, Romawi perwakilan Tuhan untuk menentukan hukum ya. Kayak gini. Gimana dong? Aduh, salah terus aku. Kayak gini logikanya. Ya? Menurutmu Tuhan Yesus lahir di mana? Di Yerusalem. Di Yerusalem. Waktu dia tahu nggak kenapa Tuhan Yesus disalibkan? Ya untuk menjadi Mesias Romawi. Kalau gua ya. Sebelumnya kan bukan itu masalahnya. Karena dia menceritakan kebenaran firman Tuhan. Jadi ada orang-orang sebagian yang nggak suka, makanya disalibkan. Nah itu kebenaran firman Tuhannya Tuhan Israel atau Tuhan Romawi sebenarnya? Ya itu satu Tuhan, satu dunia, Tuhan dunia. Oh enggak pernah dibilang Allah Yunani, adanya Allah Israel. Ayo dong. Iya enggak? Jangan ini dong, jangan menutupi. Bukan menutupin loh. Tuhan Universe. Enggak, kan Allahnya Allah Israel. Yesus ini firman Allah Israel atau firman Allah Romawi? Jadi begini, makanya dari aku bilang kita udah salah sudut pandang berbeda. Kalau kita udah salah sudut pandang berbeda, itu nggak ada habis-habisnya Bang. Makanya ini tuh gua mengosongkan diri untuk mengerti kalian. Nggak bisa. Gua mengosongkan diri ini gua ini. Gini. Bagaimana mengosongkan diri baru mau? Maka Yesus kan sering ditanya-tanya sama ahli Taurat gitu kan, ya nggak sama ahli Farisi. Yesus kan bisa menjawabnya tuh dengan perumpamaan gitu. Posisinya gue lebih jago dari ahli Farisi dalam bertanya kayak gitu. Nah, yang gue tanyakan sekarang, ini penyaliban hukum Torah atau hukum Romawi? Tidak ada hukum Romawi, jadi penggenapan akan penyaliban Tuhan Yesus itu penggenapan akan hukum Taurat itu. Hukum Taurat itu kan orang jahat harus dilempar dengan penyaliban hukum Taurat kalau gitu. Coba dong satu korban yang disalib di Perjanjian Lama siapa? Penggenapan. Koplak ini orang. Gimana ya penggenapan ada nubuatnya kan, berarti ini loh hukuman penyaliban yang akan kita pakai ke depannya. Nah, di mana tuh hukum penyaliban di Torah? Ada. Siapa tahu ada, siapa tahu kita belum baca akhirnya. Coba Brother Victor gitu. Ini Victor namanya udah Yahudi banget nih.
Ya udah, hukum Tuhan mengenai penyaliban pertama kali dipakai itu kepada siapa? Pengen tahu gua. Gak ada, cuma ada korban sesembelian dan korban bakaran. Mana ada korban penyaliban? Nah itu dia gitu loh. Aku pengen, siapa tahu ada lembu yang disalib dulunya untuk menebus dosa, siapa tahu, atau domba disalib gitu di Nggak imamat. ada di perjanjian lama. Nggak ada juga. Baik, nggak pernah dipakai. Nggak ada di perjanjian lama. Kenapa domba nggak disalib di perjanjian lama? Kok ya astaga. Yesus disalib loh, bukan disembelih. Iya. Pak Slamet. Kenapa? Itu Masalahnya di mana hukum sekarang Taurat. katanya? Itu Masalahnya di mana? aturan hukum Halo, Pak Slamet. Iya. Masalahnya di mana? Kalau Itu salib masalahnya aturan di mana? Tunggu satu-satu ngomongnya dong. Gua bingung mau jawab yang mana, yang masalah atau yang emangnya kenapa? Hukum Taurat, aturan hukum yang dari Tuhan kepada Nabi Musa, itu aturan Ya. hukum di situ, ada ayat-ayatnya, pasal-pasalnya di situ, tertera 10 hukum. Ya kan? Nah, dalam 10 hukum itu ada penyaliban nggak? Terus penyaliban itu Ada di dalam 10 hukum itu. Saliblah orang berdosa tidak ada gitu di situ, atau gimana? Tidak ada. Loh, kalau nggak ada kenapa dipakai penyaliban? Itu penyaliban, saya kasih tahu ya. Itu tempat penghukuman, itu penyaliban, tempat penghukuman. Taurat Penghukuman itu Tuhan. aturan. Hukum Taurat itu aturan. Aturan hukum Iya, dalam yang hukum jangan Taurat kan ada dilanggar. aturan Salib untuk menghapus salib dosa itu tuh. tempat penghukuman. Jangan salah, jangan bilang mengarahkan di hukum Taurat ada penyaliban, tidak ada. Di Nah, kalau nggak ada Taurat nggak itu- nyambung jadinya. Yesus disalib dengan hukum Taurat nggak nyambung Di jadinya. Taurat itu cuma aturan ketentuan hukum. Maksudnya nggak nyambungnya bagaimana? Kamu Yesus yang disalib nggak nyambung. masalahnya apa? Kamu yang nggak Untuk nyambung. kalian. Penyaliban itu tempat Iya, gue nih ingin penghukuman. percaya Yesus. Gue tuh ingin percaya Yesus. Cuma ketika gue baca untuk penghapusan dosa dalam perjanjian lama, itu korban-korbannya itu disembelih bukan disalib. Siapa tahu ada lembu yang disalib gitu kan, pengen tahu. Tidak, kalau di perjanjian lama di hukum Taurat itu yang untuk penghapusan dosa itu korban binatang. Ya, korban Nah, korban bakaran. binatangnya disalib atau disembelih? Tidak ada disalib di situ, tidak ada. Nggak ada disembelih. Nah ini kenapa Yesus malah disalib bukan disembelih? Pahanya Yesus dimakan imam-imam nggak? Pahanya Yesus. Kenapa? Itu waktu masa kerajaan yang di sana. Kan udah beda. Perjanjian lama itu Udah beda. penghapusan dosa itu pembakaran, Beda. pembakaran hewan. Oh udah Hewan yang beda. Ya kalau dikorbankan. beda jangan dibilang perjanjian lama dong. Kalau beda. Kenapa manusia Bilang aja ini dikorbankan? perjanjian Makanya. Yahudi, perjanjian Yunani. Jadi PY dan PY gitu. PY 1 PY 2 jadinya. Domba disalib. Iya karena Yesusnya kan disalib. Kan Yohanes 1:29, lihatlah anak domba Allah penghapus dosa dunia. Nah anak domba kan kalau di imamat itu digunakan untuk penebusan Yom Tidak Kippur ya. dianalogikan seperti itu. Bukan kayak gini. Itu tidak Nggak, secara kayak gini. Bukan harfiah. begitu juga. Si Bagusnya Selamat gimana ini ini ya? pernah nggak si Selamat ini pernah nggak nonton film Tuhan Yesus? Kalau nggak pernah, jadi susah nerangkannya. Sama dengan Tidak menerangkan anak diartikan kecil ada waktu domba, bayi. Yesus ada domba. Wah. Iya itu dia, ini anggaplah gua bayi, Dia gua yang ibaratkan masih murni, seperti gua domba. pengen mengerti Yesus ini disalib ini menggenapi hukum Romawi atau hukum Torah gitu loh. Supaya kita tuh jadi sepakat dalam satu hal. Bukan Roma. Roma itu kan penjajah di situ. Nah kalau menggenapi hukum Yahudi mana yang digunakan untuk penyaliban? Tidak ada. Itu 10 firman tidak ada dibilang penyaliban di hukum ini di hukum Taurat tidak ada. Jadi yang ada hukum penyaliban itu di Romawi atau di Yahudi jadinya? Ayo dong. Ya Kenapa kalau Yahudi penyaliban Roma? itu Tidak ada hukuman hubungannya di dengan Roma. Oh hukum Pada masa Romawi itu. ya, Tidak gitu ada. dong. Jadi Jadi kalau- ya penyaliban kan gini. hukum Romawi ya, sepakat ya. Kayak gini kawan, kayak gini, biar paham kamu. Makanya minum Celebrofit. Jujur aja. Aduh, Kalau aku diskusi minumnya jujur Hemavit aja. Onjreng. Jujur Pantes aja. lah, mohon. Penyaliban itu hukum Enggak, Roma. ginjalnya jadi Jujur suspek. aja. Iya jujur aja. Jadi Jujur kayak gini. aja lah. Kayak gini kawan. Kalau masa Tuhan Yesus kan masa di Romawi. Jadi apa aturan di Romawi itu dilakukan. Kalau kawan tembak ya ditembak. Nah, itu baru betul. Wah itu dia makanya yang gue bilang Tuhan mengikuti hukum Romawi, kan kelar perkaranya. Iya. Kok susah amat sih? Berarti yang ditebus Romawi ya? Yang ditebus Romawi jadinya bukan manusia. Makanya Yahudi itu nggak percaya. Kenapa? Karena lah lu kan pakainya hukum Romawi bukan hukum Torah. Ngapain kita ikut? Gitu loh kawan-kawan.
Selamat datang di kebenaran. Kelar Salah. deh 16 Yesus menit. itu ditolak sama orang Yahudi karena dia menganggap Yesus itu bukan Mesias. Dengar dulu. Tadi kita udah sepakat penyaliban hukum Selamat, dengar Romawi. dulu. Ya, Apalagi? Yahudi kan pada saat itu kan dijajah sama Roma. Iya kan? Dijajah sama dengan kita dijajah sama Belanda. Gini, simpel aja. Mereka Ya, yang dijajah kan Yahudinya, bukan Enggak, gini Tuhannya. aja. Iya nggak? Gini, bro. Yang Mesias yang bisa menyelamatkan. Aduh. Seandainya Dikurang-kurangin Romawi- menyembah pintu kawanku. Dikurang-kurangin menyembah pintu. Begini bro. Seandainya Roma itu tidak ada, apakah Yesus masih disalib? Seandainya Roma tidak ada. Seandainya, kenapa seandainya? Di sini tidak ada seandainya. Bukan. Enggak, biar kita tahu bahwa tidak bisa kita karya mencelana dengan Tuhan. Karyanya kok minjem punya Romawi Itu karya karyanya. Tuhan, saudara. Tentang iman, Nggak bisa Bukan dong, itu karya menyatakan Romawi dipinjem Tuhan, itu yang paling itu sama benar. hukum sama dengan hukum sebab akibat. Kalau kita bicara hukum Iya. sebab akibat, ya kecelakaan di jalan kita bisa salahkan Tuhan loh. Itu hukum Iya, sebab cuma akibat, itu bahaya kalau loh. misalnya ada kecelakaan di jalan, Iya yang kan? pelaku kan nggak Kita bisa disalib salahkan kan, Tuhan beda sebagai dong. pencipta. Kalau bicara hukum sebab akibat Mereka itu ini lihat di mengarah satu ke sana. sisi. Jangan salah. Kita melihat di dua sisi. Pertama kita lihat di Yahudi, kedua kita dilihat di Romawi. Penyaliban adanya di hukum Romawi. Jadi menggenapi hukum Romawi Yesus ini. Itulah kenapa Yahudi nggak terima. Jangan salah, penyaliban Nah, itu logika loh, beda simpel dengan ini. hukum Taurat. Penyaliban itu tempat penghukuman, salib, tempat. Hukum Taurat itu aturan-aturan hukum Taurat. Itu pasal-pasalnya di situ, ayat-ayatnya. Iya, hukuman itu aturan Jadi nggak? Jangan samakan hukum Taurat dengan penyaliban, beda. Nah kalau beda Di Yesus hukum berarti bukan Taurat- menggenapi hukum Taurat kalau gitu. Tidak. Lain lagi yang dipenuhi hukum Taurat itu hukum kasih. Tetap aja maksudnya, mau ini ya, tetap hukum aja mau kasih ada itu, hubungannya yaitu ya. Tuhan jangan mengasihi Tuhan Allahmu dan sesamamu. Itu hukum kasih yang dibawa. Penyaliban berbeda lagi. Yesus Penyaliban menebus itu kalian dari menebus orang yang berdosa. Begitu. Iya, penyaliban menebus orang yang berdosa. Penyaliban ini hukumnya Romawi atau hukum Torah gitu. Ada nggak Torah mengajarkan penyaliban menebus dosa? Ada nggak? Nggak ada. Adanya di mana? Di Romawi, kan gitu. Dasarnya bukan penyaliban, Beda dasarnya dia hukum Taurat berkorban dengan untuk manusia. Ya beda, Penyaliban makanya kalau dan beda hukum jangan Taurat disama-samain beda. gitu loh. Kalau Iya, beda kan? jangan disama-samain. Emang siapa yang sama-samain? Kamu yang Ya bicara kalian kan nyama-nyama, ini yang nyama-nyamain tuh ini nih, yang nyama-nyamain itu adalah ini. Nih kita lihat ya, kita buka sama-sama ya. Kita buka sama-sama. Besarin dulu layarnya ini, host. Bang Kores, besarin. Nah, ini kalau udah bertanya siapa yang nyama-nyamain, baru kita masuk ke data. Nah, siapa yang nyama-nyamain itu? Siap-siap ya. Nah, Tolong ini besarin. sebab dengan Lagi matinya sholat. sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya. Tuh, Efesus 2 nomor 15. Paulus yang nyama-nyamain. Dar. Sekarang saya tanya, Anda mengakui Paulus enggak? Paulus memang biangker. Kalau nanyanya ke gua, ini gua ya. Kalau gua Selamat Anda itu mengutip. sangat memfavoritkan Paulus karena tanpa Paulus maka Kristen nggak akan bisa jelas mengenai perkataan Yesus. Karena dia loh. Tanpa Paulus Yesus itu bukan apa-apa loh. Tanpa Paulus. Jangan, di Yesaya juga ada, sudah dinubuatkan di Yesaya. Paulus kan? Kedatangan anak manusia lain Paulus. Paulus kan dia di perjanjian Loh, Paulus baru. anak apa? Anak apa Paulus? Anak apa? Anak apa? Bapaknya lah. Iya, bapaknya manusia bukan? Paulus ngaku itu disalib dengan Yesus. Paulus Paulus itu- ngaku jadi Itu adalah tersalibkan dengan Yesus. termasuk rasul dia yang menyampaikan Iya memang. kejadian-kejadian pada Nah, masa Paulus itu Yesus. kenapa bisa jadi rasul? Karena menganiaya Tuhan dulu. Makanya Tuhan itu bertekuk lutut dan menjadikan dia rasul. Tuhan bertekuk lutut. Dari mana Tuhan Ih, nggak bertekuk percaya lutut? ini ya. Lihat nih. Coba. Ya, Coba iya. ada nggak murid Yesus yang menjadi rasul dengan cara menganiaya Tuhan? Ada nggak? Yang mengenai begini, Paulus itu membunuh murid-muridnya Yesus. Membunuh Iya, pengikutnya iya Yesus. kan. Dia kan dulu ahli tidak mengakui Tuhan, tidak mengakui Yesus. Akhirnya setelah itu Yesus kan sudah zaman sudah berbeda, Yesus sudah mati. Tapi Yesus pada saat itu datang ke dalam mimpinya.
Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Itu menganiaya, itu maksudnya dia menganiaya, dia membunuh murid-muridnya Yesus. Itu Iya maksudnya. gitu. Ya jadi itu Yesus jadi rasul. Yesus lagi. Paulus jadi rasul itu dia yang menggunakan cara kekerasan. Iya, membunuh Cuma murid-muridnya dia Yesus. gitu loh. Makanya spesial Akhirnya dia itu. sadar. Yesus datang ke dia dalam mimpi. Pokoknya gini ya, Mengingatkan. pengikut-pengikut Yesus, favoritnya Tuhan di surga itu kalau nggak penganiaya, pemungut cukai, pesundal. 3 itu aja pokoknya. Ya, memang Tuhan datang mencari orang yang berdosa. Jangan salah loh. Ya. Tuhan Iya, memang itu datang gitu. mencari orang bersalah. Makanya kalau Bukan misalnya mencari Kristen orang dari yang lahir benar. terus jadi orang baik-baik aja, Yang itu salah. tuh nggak akan dipandang sama sekali sama Tuhan. Nggak akan dipandang. Iya, kita Harus kan jahat Tuhan mencari dulu. orang yang Kan orang yang berdosa. Harus tidak jahat. berdosa. Makanya kau Harus tidak jahat. percaya Yesus Jahat. toh? Harus jahat dulu kayak Paulus harus jahat Iya, dulu. kau kan bukan orang berdosa. Tuhan mencari orang yang berdosa loh. Itu dia gitu loh. Jadi kalian itu kalau belum berdosa Supaya jangan dulu disadarkan. ngomongin Kristen lah. Yang jadi Gimana? Semua manusia berdosa. Kalau dari lahir memang sudah yang jadi berdosa, sebentar. Yang jadi masalah ini saudara, kalian itu mengimani Paulus berdasarkan mimpinya, berdasarkan penglihatan, bukan secara langsung dia ketemu dengan Yesus. Kan ini pernyataan datang Paulus dalam berdasarkan mimpinya, Bu. penglihatan, Mengingatkan mimpi. dia. Kayak gini aja, mudah-mudahan nanti malam Bunda ini didatangkan Yesus biar dia sadar. Boleh Iya, dong. Aku udah datengin 2 kali. Aku udah datengin 2 kali. Boleh dong halusinasi kan, kalau mimpi penglihatan halusinasi boleh dong. Ada pasien baru kan? Woi Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dong ini 33. Waalaikumsalam. Topiknya yang terakhir tadi soal penyaliban. Mereka udah sepakat penyaliban itu hukum Romawi yang dipinjam Tuhan gitu. Dan Kayak Yesus iblis itu adalah tadi pengakuannya. Iya, Sudah diakui itu bagus banget penyaliban itu pengakuannya. hukum Maka Yesus. udah nggak bisa dibantah lagi. Yesus itu Mesiasnya Romawi, bukan Mesiasnya Yahudi. Iya. Itu menurut kamu. Nah, lo akhirnya penyaliban tadi udah sepakat hukum Romawi loh. Itu klaimmu. Gimana caranya? Di mana Pakai ayatnya hukum itu? Romawi, Gak usah, kita cari kayak gini jadi aja. Mesiasnya Orang Yahudi. Yahudi. Gimana caranya itu? Ya, Kayak orang gini, Yahudi kawan. masa bawa hukum Romawi? Jadi kayak Lagi gini. ada penyaliban hukum Romawi, karya Tuhan dengan visi dan misi Romawi kan gitu. Dari mana dalilnya? Lo penyaliban Tunjukkan. itu hukumnya Roma ini. Dibacakan. Nih crucifixion romans. Nah, gitu ya. Kita buka. Imannya berdasarkan penglihatan Paulus dan mimpi Paulus. Aduh. Bisa aja Gitu, Bu, Bang. Tuhan datang dalam mimpi, bisa aja bagi Tuhan tiada yang mustahil loh. Ya, makanya benar. Nah, ini ya, ini ya aku bacakan lagi ya. Nah, ini. Dibesarin. Nah, ini ya. Kalau tidak ada yang Ini mustahil bagi dari, Tuhan, nah ini dari Tuhan bisa Roger jadi Book. iblis berarti. Ini dari Roger Book ya, bukunya di halaman 30 sampai 65. Crucifixion is a method of capital punishment in which the victim is tied or nailed to a large wooden cross or beam and left to hang until eventual death. It was used as punishment by the Persians, Carthaginians, and Romans. Jadi penyaliban itu adalah metode untuk hukuman mati yang diberikan kepada korban dengan cara diikat atau dipaku di kayu besar yang memalang, lalu ditinggalkan sampai mati. Ini digunakan sebagai hukuman oleh orang-orang Persia, orang-orang Kartaginia, dan orang-orang Romawi gitu. Yahudinya nggak ada sayang sekali. Nah gitu. Terus mau baca Nah untuk iya, siapa? makanya ini Untuk penyaliban ini tuh hukumnya Romawi, bukan hukumnya Tuhan. Nggak ngerti gua sih yang ngomong dari hukum Tuhan itu, mereka berarti buta sejarah. Terus apa hubungannya dengan tadi kamu sebut itu apa hukum Taurat? Nah iya, kalau di hukum Taurat, kalau kita lihat itu orang-orang yang melakukan dosa besar, hukuman matinya bukan disalib, tapi Ini dilenyapkan sampai mati. Kan ada Kalau bilang misalnya begitu, pengen tapi lihat kenapa hukuman diumumkan Yahudi, tadi? kita buka ini nih, Mishnah Sanhedrin 7 ya. Nah, Mishnah Sanhedrin 7 kita buka. itu. Nah, ini ya, lihat ya.
Four form of capital punishment were given over to the courts: stoning, burning, decapitation, and strangulation. Stoning Layarnya dibesarin. rajam, burning itu dibakar, decapitation itu dipenggal, strangulation itu dicekik dengan tali. Dibesarin, Nah host, ini biar 4 kita bisa hukuman lihat. Yahudi, nggak ada crucifixion, itu nggak ada. Ini di Mishnah Sanhedrin ya. Mishnah Sanhedrin itu adalah hukum agama. Host, dibesarin. Ya. Mungkin lagi Hostnya tidur. sholat. Mungkin lagi sholat kayaknya. Lagi sholat, lagi sholat. dari jam 10 Gurunda sholat. Nggak ada, nggak bercanda. Nah itu ya, stoning, Ada burning, pastinya juga decapitation, mungkin. strangulation, nggak ada crucifixion, ini nggak ada. Gitu loh kawanku. Ya itu kan sudah dijelaskan. Nah. Salib itu adalah hukuman, bukan hukum Taurat. Salib itu hukuman. Iya, hukuman. Lain lagi hukum Taurat. Nah, hukum Taurat memang tidak membahas soal kematian, soal Makanya, bagaimana sudah dijelaskan hukuman tadi, mati. kan? Hukuman Taurat itu membahas hukuman mati. Kalau hukum Taurat membahas hukuman mati jelas, hukuman mati kalau itu kan Taurat ada itu di situ. Yang jelas di situ dirajam. dirajam Di Romawi. atau dibunuh, ya kan? Mata ganti mata, ya kan? Kan gitu. Iya, nah sekarang posisinya karena nggak ada penyaliban di hukum Torah dan hukumnya Yahudi, maka penyaliban ini adanya di hukum mana? Ya ini hukumannya digunakan di Roma. Iya, karena Roma kan menjajah Yahudi pada saat itu. Ya hukuman Ya itu kan udah, dipakai. Tuhan tunduk terhadap penjajahnya kalau gitu kan, kelar. Jadi Anda beranggapan klaim Anda karena Yesus disalib itu mengikuti Tuhan mengikuti hukum Roma. Nggak seperti Contohnya pada itu. masa ini kalau hidup Yesus, ya Betul. mungkin ditembak mati. Tidak Itu begitu. hukuman mati pada zaman itu. Tuhan tunduk itu menurut klaim Anda. Anda bikin kesimpulan sendiri. Nah, kalau nggak tunduk harusnya pakai hukum Torah, kayak Kalau- Yesus dicekek atau Yesus dibakar atau Yesus dipenggal, apa kek? Dinda Kores. Ya Yes. pada masa kerajaan itu ya memang harus hukuman Dinda mati itu Kores. yang penyaliban, bukan dicek. Iya, makanya Hukum Tuhan Tuhan nggak bisa itu berlaku apa-apa jelas. lagi kan? Iya, Guru Jangan masuk. mengatakan Hukum Tuhan tunduk kepada hukum hukuman Tuhan di dalam Roma. Keluaran 23 nomor 7 itu jelas. Itu hukum Tuhan. Yesus nggak boleh dibunuh. Jelas itu. Dan tadi sudah diakui bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu adalah karya iblis. Keluaran 23 ya, Guru. Ya memang kalau pembunuhan di dunia ya karya iblis. Cuma kalau kita itu kembali lagi cuma kalau bicara lagi Keluaran 23 sudah panjang lebar 3 jam kita tadi di situ. Baru beberapa jam tingkat lagi dia. Karya Tuhan. Tingkat Beda. lagi kan. Baru beberapa jam, baru 1 jam kurang lebih dibantah lagi pengakuannya. Itulah iblis. Cuma kasihlah dulu anak murid Keluaran yang 23 menjelaskan. nomor 7. Anda sudah lama tadi Oh, sudah nih. zaman kita berdebat di sini. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nggak boleh dibunuh Betul. orang Ada yang disebut tidak namanya bersalah Yesus dan itu. orang yang benar. Nggak ada disebut nama Yesus kan? Kenapa dihubung-hubungkan? Nah, Baca perikopnya di atas. firman Tuhan Ini loh, sekarang Enggak, Keluaran ini bukan pakai yang 23 nomor pakai 7 Nggak ada ini. nama Yesus disebut. Enggak, yang ini yang ngomong tadi. Halo Bang Ganteng. Baca perikopnya dulu. Halo Iya, Bang sekarang Ganteng. Keluaran 23 nomor 7 itu berlaku nggak pada zaman Yesus? Berlaku nggak? Bukan masa berlaku tidak berlakunya. Kisah karya Tuhan itu memang ada dalam diri Yesus. Loh. Kalau yang di kejadian Gimana di Keluaran gimana itu ceritanya? berbeda Dengarkan, konsepnya. dengarkan. Memang untuk Galatia orang 4 nomor yang tidak 4, Yesus takluk kepada hukum Taurat. Kalau Yesus takluk kepada hukum Taurat, berarti dia harus taat kepada Keluaran 23 nomor 7 ini. Yesus nggak boleh dibunuh. Halo, tujuan Yesus itu lahir ke dunia apa sekarang? Kan itunya duluan. Iya, tujuannya Kenapa apa? dia harus Sebagai lahir ke juru dunia? selamat. Sebagai Ya, juru selamat kepada Sebagai Bani juru Israel. selamat manusia untuk terlepas dari ikatan dosa. Ya kan? Oh, di mana itu ilmunya? Jadi, Dari mana ilmunya? bacalah di situ. Kamu bertanya tapi latar Baca di mana? Matius 5 nomor 19. Yesus datang untuk mengajarkan kepada Bani Israel agar tidak membatalkan setitik pun meski yang paling terkecil, agar manusia Bani Israel itu bisa mendapatkan surga. Itu tujuan Yesus diutus. bukan membatalkan, menggenapi.
menggenapi dengan cara mati untuk teos. Kok untuk teos? Maksudnya gimana mati untuk teos? Efesus 5 nomor 2, Yesus dipersembahkan bagi teos. Ini maksudnya Siapa yang apa? mempersembahkan? Yang mempersembahkan itu ya. tulisannya Paulus. Oke, yang mempersembahkan, dengarkan. Paulus kok Anda kamu bagus baca? bertanya seperti itu. Betul, Yang mempersembahkan Yesus, Tahu nggak yang percaya mempersembahkan Paulus? Yesus itu adalah tentara Romawi. Tentara Kenapa Romawi. kau baca Nah. kisah Paulus? Kau nggak percaya Nah, Paulus kok? sekarang apakah persembahan tentara Romawi ini benar di hadapan Tuhan? Kan itu melalui karya Tuhan. Dengar dulu. Dengar dulu saya, Jo. Dengar dulu. Apakah persembahan orang Romawi yang mempersembahkan anak manusia ini benar di hadapan Tuhan? Jawab sudah. Iya, kalau secara hukum memang tidak benar. Secara hukum Tidak tapi benar. Yesus harus melalui itu. Berarti pembunuhan Yesus Yesus itu melalui adalah karya tebusan itu Tuhan di atau kayu karya salib. setan? Dengar. Memang tidak benar. Tapi dia harus Tidak benar. melalui. Berarti Karena ketidakbenaran sudah karya Tuhan ini, di situ. ketidakbenaran ini karya Tuhan atau karya iblis? Karya iblis. Kenapa kau kutip lagi di kitabnya Paulus? Aduh. Kupikir setelah ibadah saya nggak tertawa kau lagi. nggak percaya Ternyata masih Paulus? tertawa juga, masih lucu-lucu juga kalian ini. Sekarang persembahan orang Romawi ini persembahan yang diinginkan Tuhan atau persembahan yang diinginkan Dewa Molok? Jawab. Kok persembahan orang Romawi? Kok Yesus dibilang persembahan orang Romawi? Dari mana? Yang Coba mempersembahkan Yesus di atas tiang salib siapa? Itu Tuhan sudah karya Tuhan, dia harus mati di kayu salib. Di mana ada Tuhan mengambil? Dipersembahkan. Tunjukkan. Dengarkan. Tunjukkan di mana peran Tuhan di dalam penyaliban Yesus. Tunjukkan. Sebentar, saya carikan ya. Ya, baru mau dicari. Anda sudah terlanjur mengimani. Bahayanya kalau Anda mati dalam iman ini, iman yang Anda tidak tahu dasar pijakannya. Dengarkan, karya Tuhan itu jelas. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu karya Tuhan. Oke? Paham? Di dalam data selanjutnya nomor 8, jangan kau menerima upah. Yudas menerima upah. Sehingga ketika Yudas menerima upah di dalam Matius 16, Matius 26, Yudas menerima upah untuk menyerahkan anak manusia yang tidak bersalah ini untuk dieksekusi oleh tentara Romawi. Sekarang Anda sudah mengakui persembahan tentara Romawi itu adalah anak Maria. Nah, siapa yang minta persembahan darah manusia? Theos Tuhan atau Theos Molok? Jawab. Udah lo tinggalkan aja. Saya bacakan ayatnya ya, cuma ya. Supaya aku paham ya. Itu ada yang keluar satu guru udah tinggalkan aja katanya. Inilah pasien kalau dikasih obat ya gini. Yesus dikasih resep semua sembuh. hal berharga yang ada padanya dari demi menyelamatkan manusia. Kalian nggak percaya Bible kok kalian baca? Loh, Roma 3, Anda percaya 23, Bible? 24. Kenapa Anda tidak mengimani? Karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena sudah. penebusan dalam Kristus Yesus. Oke. Itu ayatnya. Nanti di hadapan Tuhan, di pengadilan Tuhan, kau jawab pakai itu, dalil itu. Kan Tuhan mengatakan jangan kau bunuh. Nanti kalau saudara ditanya, "Oi saudara, kenapa kalian membenarkan pembunuhan terhadap orang benar?" Apa jawaban kalian? Yesus itu memang sudah karya Tuhan, bukan karya manusia. Jangan ada salah, bukan manusia. Karya Tuhan, pembunuhan Yesus, pembunuhan terhadap Yesus itu karya Tuhan. Ya, yang membunuh itu kan orang Romawi, orang yang jauh dari Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan. Saya tanya, Itu penjajah. pembunuhan Yesus itu karya Tuhan menurut saudara? Pembunuhan Yesus itu kan manusia, secara manusia. Menurut Anda? Iya. Tapi bukan karya Tuhan. Tapi Tuhan menginginkan Jangan supaya dia sampai mati di kayu salib. pasukan di bawah kusuruh tepuk tangan untuk yang keempat kalinya loh. Jangan sampai. Anda salah pemahamannya di situ. Sekarang pembunuhan Yesus itu karya Tuhan atau karya iblis? Ayo. Tuhan berkarya dalam diri Yesus memang melalui proses ke dunia kegelapan, yaitu seperti campur tangan iblis di situ. Orang berdosa, orang Roma itu orang berdosa yang membunuh diri kayu salib. Tapi sudah masuk rancangan Tuhan. Berarti Tuhan merencanakan, dengarkan. Berarti Tuhan merencanakan iblis berkarya membunuh Yesus, betul? Tuhan mengizinkan itu kadang terjadi. Tuhan mengizinkan berarti pembunuhan terhadap Yesus itu terjadi. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu karya Tuhan.
Tuhan mengizinkan itu terjadi. Sebenarnya itu karya Tuhan. Sebenarnya karya Tuhan. Tapi kalau campur tangan iblis juga di situ Tuhan mengizinkan itu terjadi. Sama dengan kita dalam hidup kita. Cobaan-cobaan itu Tuhan mengizinkan. Ya, baik, kan? sekarang siapa yang melanggar perintah Keluaran 23 nomor 7 ini? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Siapa yang melanggar? Pertanyaan diarahkan ke situ lagi, Pak. Kan ini firman Tuhan kan? Firman Tuhan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu larangan Tuhan. Iya, itu ajaran Tuhan toh. Itu ajaran para pengikutnya pada Nah, saat sekarang itu. Yesus itu orang bersalah atau bukan? Yesus itu orang bersalah atau orang benar? Saat ini ada orang membunuh yang orang nggak bersalah. Sekarang saya tanya, Yesus itu orang benar atau orang bersalah? Yesus orang benar, Yesus orang tidak bersalah. Tapi dia dikorbankan. Nah, sekarang kalau Yesus kalau Yesus orang tidak bersalah, apakah bisa dibunuh berdasarkan ayat ini? Jelas tidak bisa kalau berdasarkan ayat itu. Tapi Tuhan punya karya ke dalam diri Yesus. Dia datang ke dunia memang untuk ditebus. Kenapa bisa? Mana dalilnya? Mana dalilnya bahwa 23? Mana dalilnya bahwa orang yang tidak bersalah boleh dibunuh? Mana dalilnya? Tidak ada orang tidak bersalah. Tidak ada. Kenapa Anda mengatakan bisa? Tidak. Bisa lah. Itu sudah masuk yang dalam satu karya mengatakan Tuhan, bisa, bahwa yang dia satu harus mengatakan melakukan tidak tadi. bisa. Yang mana ini yang benar ini? Bisa. Bisa. Orang baik banyak dibunuh kok. Orang baik banyak dibunuh kok. Berarti orang yang membunuh orang baik itu bisa menurut Tuhan? Tidak itu bisa. Bukan menurut Tuhan. Lah, ini kan firman Tuhan. Manusia ini diberikan kebebasan. Aduh. Ini kan firman Tuhan. Apa? Nah, panas dia. Panas dia, panas. Ini kan firman Tuhan. Jangan kau membunuh Yesus. Pembunuhan terhadap Yesus itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena Yesus itu adalah orang benar. Betul kan? Gimana? Betul. Tidak ada kata Yesus orang di benar, situ. tapi dia dikorbankan karena sudah masuk dalam karya Tidak ada kata Tuhan. Yesus. Siapa yang mengorbankan? Siapa yang mengorbankan? Siapa yang mengorbankan? Tuhan memang mengorbankan. Oh, berarti tentara Romawi Anda tuhankan. Tentara Romawi Anda tuhankan. Bukan begitu, tapi melalui orang Romawi. Jangan salah. Nggak usah jelaskan lagi. Yang merasuki Itu sama mereka saja buat ini bocah Tuhan, tadi. dengarkan. Ini. Yang merasuki mereka Jangan. ini Tuhan atau iblis? Tuhan berkarya terkadang itu melalui iblis juga. Tunggu. Jangan karya-karyaan. Ini kayak Golkar aja. Sekarang saya tanya, apakah orang Romawi, orang Yunani ini, ya, orang Romawi membunuh Yesus itu karya Tuhan? Kalau sesuatu yang sudah Tuhan rencanakan itu bisa terjadi. Terkadang melalui kuasa kegelapan seperti itu. Berarti Anda mau Orang mengakui kecelakaan bahwa di jalan terkadang orang mati itu kan mengizinkan bisa itu terjadi. Berarti Tuhan melanggar perintahnya sendiri dengan membunuh orang yang benar, betul? Siapa bilang melanggar? Kau yang bilang melanggar. Ini Keluaran 23 nomor 7, orang yang benar tidak boleh dibunuh. Salah. Anda menghubungkan Yesus itu yang di kejadian di Keluaran itu dengan karya Tuhan dalam diri Yesus itu berbeda. Di mana Yesus karya memang Tuhannya? harus mati. Bung, di dalam penyaliban Yesus ini Tuhan ambil bagian di mana? Tuhan sudah memang karena begitu besar kasih Allah Tuhan ke dalam dunia, dia mengaruniakan anaknya Yesus dalam diri. Dikaruniakan untuk dipercaya, dikaruniakan untuk dipercaya atau untuk dibunuh? Jawab. Untuk mati, bukan jangan pakai kata dibunuh ya. Untuk mati di kayu salib. Di mana dalilnya untuk mati? Dibunuh itu perkataan Tuhan Anda. menganugerahkan anaknya untuk mati. Di mana tertulis? Tunggu, kita buka ayatnya. Oke. Di Roma 3:23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena karunia telah dibenarkan dalam cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma itu Tuhan nulis Tuhan ya? Tuhan menulis Tuhan. Kan Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yang kamu baca tadi Roma itu keinginan siapa?
Ih, kau ini Pertanyaanmu salah. Aduh. Yang tadi Anda bacakan di Roma itu keinginan Ini siapa? punya ayat, kau ngelak. Baru tadi kau ini kita punya ini pakai surat yang ditulis Saya Paulus kan bertanya lagi. polos-polos aja, Bung. Nggak Yang usah. Anda Kita bacakan tidak tanya, kenapa barusan, tadi juga baca. yang Anda bacakan barusan itu firman Tuhan atau Firman Tuhan, perkataan amin. Paulus? Firman Tuhan. Sejak kapan Paulus jadi Tuhan? Pertanyaanmu mengarahkan menurut Sejak kapan asumsimu. Paulus jadi Tuhan? Berarti benarlah kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan Ayatnya, bapakmu. coba jelaskan Terima ayatnya. kasih Ayatnya di mana? Anda sudah mengakui Paulus itu sebagai bapak Anda. Terima kasih Anda sudah mengakui Paulus itu adalah bapak. Terima kasih Anda sudah mengakui bahwa Pauluslah Tuhan Anda. Tuhan adalah yang berkuasa, maha kuasa, maha adil. Maka dia berikan Tadi aja ditanya teman-teman guru Kristen betul ya. kebenaran. Kawan-kawanku yang kekristenan tadi kan gurunya nanya di mana Tuhan mengatakan akan membunuh anaknya. Lah kalian yang ngasih Roma. Roma kan Paulus Roma. Nah itulah dia sudah mengaku bahwa Paulus itu adalah Tuhannya. Kita percaya. Terima kasih. Firman Allah. Terima kasih pasien-pasienku. Kita percaya apa yang disampaikan sama dengan Nabi Muhammad kan? Oh ini menarik ini Gurunda katanya. Itu kan Paulus kan berkata firman Allah katanya. Iya benar. 2 Korintus 11 nomor 17. Aku Paulus berkata bukan berdasarkan firman Tuhan. Baca lagi, baca bagaimana? Baca lagi, jangan sepotong-sepotong. Baca apanya? Mau diulang-ulang lagi? Mau diulang-ulang lagi? Apa yang kusampaikan bukan kusampaikan berdasarkan firman Tuhan, tapi berdasarkan orang bodoh yang mau bermega. Bang, jangan ulangi lagi kata itu bang, nanti kena peringatan. Goblok ngomongnya Ya, goblok. berbahlul lah, berbahlul. Aduh, Ya, berbahlul masa kalau mau gitu. mengajar Kenal dari kebaikan ada bahasanya. kata-kata bodoh. Aduh, Bahasa-bahasa kotor itu kan dia dari hasil pikirannya dia. Ini Itu bukan- kitabku bukan yang dari itu, menuliskan itu. 2 Korintus 11. Bukan saya yang mengatakan itu, Bung. Kitabmu sendiri yang mengatakan itu. 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang BODOH yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Itu nggak bohong itu Gurunda baca beneran. Ini gue open cam ya. Jadi kalian mengimani firman orang yang BODOH. Tuh, bakalan turun di bang Juma. Tuh. Nih ya, ini 2 Korintus 11. Ini yang gua lucu tuh kekristenan kok nggak tahu yang kayak gini-gini. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang BODOH yang Kena juga ini bakalan kores. Sekali lagi kores bang Juma, ntar lagi kena itu. Udah 3 kali ngulang. Oh ini beneran kawanku, nggak bercanda kita. Maunya orang itu disuruh baca biar orang itu kena peringatan. Coba baca coba. Jadi Anda membantah Keluaran 23 nomor 7 yang adalah firman Tuhan dengan firman Tidak Tuhan Anda yang membantah, adalah tidak Paulus. membantah, tetapi harus tahu konteksnya dulu, bukan membantah. Loh, Kristen membantah firman Tuhan dengan firman Paulus. Ayo, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan memang Paulus di dalam 1 Korintus 15 memang dia mengaku kok bahwa akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Mantap. Ya, Yesus adalah Tuhan kita. Ya itu yang ngajarin Paulus. Memang Paulus Anda harus imani. Ya, memang Anda adalah hamba Paulus. Memang Anda harus ikut itu. Tidak ada. Yesus Itu sampai dalam dipersembahkan Injil, kepada dalam Theos. Injil juga sudah dikatakan. Apa tuh? Dikatakan apa? Ngapain aku mau sampaikan, kalian aja nggak percaya. Belajar aja Jangan sampai aku minta jemaah di sini tepuk tangan lagi yang keempat kalinya. Jangan. Tepuk tangan aja nggak apa-apa. Senang kalau tepuk tangan. Jadi kita hanya menunjukkan ke jalan keselamatan ya Bung ya. Kita nggak saling menghina sini ya. Mana jalan keselamatanmu? Sekarang Saudara Victor, sekarang tinggal Anda yang renungkan. Tugas kami udah selesai. Nggak perlu kita renungkan, kita tetap Yesus jalan satu-satunya ke sorga. Dengan cara mempersembahkannya kepada Dewa Molok. Dewa Molok? Siapa itu ya Dewa Molok? Kami nggak kenal Dewa Molok. Kalian yang masalahnya kenal, Tuhan, masalahnya Tuhan. Tuhan yang benar mau ndak persembahan darah manusia?
Ayo jawab saya. Kita nggak kenal dewa Molok. Kalian yang Tentara tahu Romawi dewa kalian. mempersembahkan Yesus di atas tiang salib untuk Tuhan atau untuk dewa? Jawab. Apa dewa? Aduh, kami nggak tahu kalau soal itu Mungkin Ya kalian makanya bisa jawab. belajar. Tuhan yang benar itu minta persembahan darah, tapi darah hewan. Nah sekarang darah Yesus dipersembahkan kepada siapa? Kepada manusia lah. Kepada manusia. Manusia mana yang minta darah? Manusia Kristen minta darah manusia gitu. Kalian sudah jadi kanibal rupanya. Pampir kalian ini. Hah? Di mana itu? Siapa? Kalian persembahkan, tentara Romawi persembahkan darah Yesus untuk kalian. Kalian pengisap darah. Siapa? Kalian yang bilang, bukan kita. Iya saya tanya Bung. Imamat 1 nomor 2, Tuhan minta persembahan darah hewan. Sekarang tentara Romawi mempersembahkan darah manusia untuk siapa? Untuk mereka mungkin kali. Nah untuk mereka. Berarti bukan untuk kalian, bukan? Kita menerima Yesus adalah roti kehidupan. Roti. Ini sudah dibilang anak domba, roti lagi sekarang. Besok bilang kamu keju juga. Yesus adalah keju. Gimana sih teman-teman? Ku bilang saya ini menunjukkan jalan kepada keselamatan. Jangan dibantah, direnungkan. Yang disampaikan Bang Sumeni, adakah yang salah? Kalau tidak ada yang salah, direnungkan. Salah. Itu tadi yang Yesus jalan itu cuman ngasih tahu aja. Kalau nanti mau menyembah jalan, tolong di pinggir jalan. Kami Islam nanti mau lewat, takutnya kegeleng gitu. Iya benar sekali, benar. Ya teman-teman ya. Tugas kami sudah selesai menyampaikan jalan keselamatan itu seperti apa ya. Al-Quran menjelaskan kepada kami umat Islam bahwasanya Nabi yang datang kepada Bani Israel itu jelas dikatakan Iz qalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, sehingga tidak jadi dipersembahkan kepada dewa Molok. Karena Nabi Isa adalah orang yang benar, dia adalah orang suci, tidak layak kiranya dia mati dibunuh oleh orang-orang kafir, maka Allah mengangkat kepadanya. Demikian dari kami umat Islam. Semoga ini bisa mencerahkan dan kita renungkan bersama, utamanya teman-teman Kristen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Islam, jayalah Indonesia. Aduh. Merdeka. Aduh. Merdeka. Hidup. Ayo. Hidup. Pengumuman dulu sedikit host pengumuman. Iya, silakan. Pengumuman host pemilik kendaraan dengan nomor polisi 1 Korintus 4:10 tolong disingkirkan. Pemilik kendaraan karena Kristus. Karena Kristus. Itu ya.